Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari pihak YT dan yang kami hormati Ibu Ellen selaku narasumber, yang kami hormatin Bapak Ibu Supervisor, dan teman-teman mentor yang kami sayangi serta panitia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan kesehatan, keselamatan, dan limpahan berkah pada kita sehingga kita bisa hadir di ruang Zoom ini pada pertemuan PPM ketiga, yaitu kelompok 3 hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya yang kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, kita sekarang bertemu kembali di pertemuan kelompok 3 di PPM ketiga. Nanti yang akan narasumbernya Ibu Ellen. Dan marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Baiklah ya, saya akan sapa Ibu Ellen dulu. Halo Ibu Ellen. Halo Bu Reni dan teman-teman semua. Ya, sudah siap nih Bunda? Ya. Ya, semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami sampai pertemuan akhir ini ya Bunda ya. Iya. Baiklah. Adik teman-teman ya, ini teman-teman mentor, kita simak untuk materi yang sekarang ini, yaitu pelatihan penguatan mentor yang ketiga. Baik, Bunda Ellen, monggo silakan. Terima kasih Bunda Reni sudah membuka di acara siang hari ini, dan selamat siang sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ada di Zoom Room. Kalau teman-teman memungkinkan kondisinya, saya mengundang untuk teman-teman bisa buka kameranya supaya kita bisa mengefektifkan acara terakhir kita nih. Jadi kabupaten terakhir, kloter terakhir gitu ya, spesial sekali di hari ini untuk spesial ini Bunda. Iya. Jadi sekali lagi di awal tahun. Betul. Jadi semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini secara optimal untuk menjadi bekal teman-teman semua bisa melanjutkan mentoring. Karena seperti yang saya sampaikan di kloter 1, kloter 2, mentoring itu keterampilan. Dan yang namanya keterampilan ketika belum menjadi sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri kita gitu, artinya karena sudah lama sekali dilakukan, sudah menjadi bagian diri kita, itu kalau tidak dilakukan lama masih bisa kita pick up. Tapi kalau itu belum menjadi bagian dari diri kita, itu ketika lama tidak dilakukan, itu biasanya akan menguap dan hilang. Jadi teman-teman ini sebenarnya masih ada di awal perjalanan, seperti yang saya sampaikan juga dia di kloter 1 dan 2. Karena kalau kita lihat standar internasional untuk bisa ikut ujian, sekali lagi bukan lulus ujian ya, hanya ikut ujian saja, itu dibutuhkan 100 jam praktek baru boleh ikut ujian menjadi mentor profesional. Nah, kalau teman-teman kan jam prakteknya anggaplah 1 kali ketemu menti 1 jam, berarti anggaplah 15 jam. Berarti teman-teman tuh baru melakukan 15% dari keseluruhan proses yang diperlukan untuk menjadi mentor profesional. Artinya perjalanannya masih di bagian awal. Nah, sekali lagi kalau perjalanannya masih di bagian awal dan lama tidak dilakukan, saya berani jamin 1 tahun lagi kita ketemu, itu seperti seolah-olah teman-teman nggak pernah belajar mentoring. Karena otak kita perlu pengulangan yang terus-menerus gitu ya, untuk itu menjadi bagian dari diri kita, dan di titik itu barulah nanti kayaknya udah lebih bisa di-pick up dengan mudah, lebih bisa diambil lagi gitu, lama tidak dilakukan lagi masih bisa dengan cukup mudah, walaupun tetap ada usaha tapi mudah gitu. Tapi kalau belum sampai di sana belum bisa. Jadi sekali lagi harapannya pertemuan hari ini bisa teman-teman jadikan bekal untuk memperlengkapi diri agar bisa terus melakukan latihan-latihan percakapan mentoring, entah dengan rekan di organisasi, rekan di lembaga, orang-orang di sekitar gitu ya, supaya keterampilannya nggak hilang ya.
Karena sayang, teman-teman udah menginvestasikan lumayan ya di beberapa bulan ini, waktu ikut training, waktu melakukan praktek dengan menti, kemudian membuat rekaman, membuat laporan, itu semuanya kan investasi. Investasi waktu yang harapannya bisa ada hasilnya gitu ya di kemudian hari, bukan hilang dan menguap. Jadi itu yang menjadi harapan. Kalau dari sisi agenda masih tetap sama. Di bagian awal kita akan ada percakapan tanya jawab. Ya, teman-teman silahkan membawa berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi, baik dari mentoring yang pertama, kedua, dan ketiga ketika teman-teman praktek. Ya. Atau kalau ada yang ingin didiskusikan terkait materi-materi trainingnya, ketika teman-teman dengar lagi recordingnya atau baca lagi buku panduannya juga silahkan. Dan setelah itu semua selesai, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian simulasi, di mana simulasi nanti ada satu orang berperan sebagai mentor, satu orang sebagai mentee, dan melakukan percakapan 15 menit sebagai studi kasus, bukan untuk dinilai, studi kasus, dan setelah itu nanti kita akan membahas studi kasusnya. Dan teman-teman lain yang tidak melakukan simulasi diharapkan bisa mengamati, menyampaikan pengamatannya, supaya kita saling memperkaya. Karena ketika mengamati, teman-teman itu mungkin mengamatinya dari sisi-sisi yang berbeda gitu ya. Jadi apa yang teramati oleh satu orang belum tentu teramati oleh orang yang lain. Jadi sekali lagi kita bisa saling memperkaya dan saling melengkapi. Jadi itu yang kita akan lakukan sampai dengan pukul 3.30 nanti ya. Nah, sekarang kita buka nih bagian pertamanya, yaitu bagian tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan teman-teman Izin mentor. untuk bertanya Bu Ellen. Monggo Bunda Tentrem silahkan. Oke, silahkan. Ibu Gini, Tentrem. perkenalkan saya Tentrem Bu, mau bertanya. Gimana caranya kita melihat bahwa kegiatan mentoring yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum dari sisi kitanya gitu Bu. Terus misalnya andai kata 3 kali kegiatan ini belum berhasil misalnya, terus apa saja yang harus kita lakukan selanjutnya, terus yang menyebabkan kegiatan mentoring itu nggak berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Tentrem. Nah, jadi itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama-tama yang kita harus coba kupas gitu ya, adalah apa sih yang saya pribadi maknai dengan kata berhasil. Berhasil itu artinya apa sih buat saya? Apakah berhasil itu artinya mencapai nilai tertentu, ataukah berhasil itu artinya ada progres atau kemajuan, atau berhasil itu artinya apa tuh buat saya? Sehingga saya bisa bilang, oh kalau kayak gini berhasil, kalau kayak gini nggak berhasil. Ya. Nah, itu yang kita perlu coba tanyakan ke diri sendiri, membangun kesadaran di dalam diri sendiri, apa sih makna berhasil buat saya? Dan kita cocokkan dengan semangat mentoring. Ya. Kalau di dalam mentoring, yang kita mau kejar, ya, yang kita mau kejar adalah kemajuan. Kemajuan tuh artinya kalau orang itu awalnya di titik 1, dia jadi titik 2, itu kemajuan. Ya. Dia awalnya di 2 jadi 3 itu kemajuan. Dari 1 ke 3 juga kemajuan. Dari 1 ke 1,5 juga kemajuan. Dari 2 ke 2/4 juga kemajuan. Jadi di dalam mentoring semangatnya adalah selama ada kemajuan, artinya ya prosesnya efektif. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam mentoring mengakui dan menerima fakta bahwa setiap orang itu kecepatannya beda-beda untuk bisa maju. Jadi nggak bisa disamaratakan, oh kalau saya sama menti A berhasil karena dia dari 1 bisa jadi 3. Kalau sama menti B kurang berhasil karena dia dari 1 cuma jadi 2. Ya. Kita nggak melihat nilai mutlaknya. Ya. Karena bisa jadi untuk si A maju ke dari 1 ke 3, itu usahanya sama besar dengan si B ketika dia mau maju dari 1 ke 2. Jadi bisa jadi usahanya sama besar tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena tiap orang kan punya kapasitas yang beda-beda, kapasitas waktunya beda, kapasitas kemampuan berpikirnya beda, dukungan yang ada di sekitarnya juga berbeda. Jadi di dalam mentoring semangatnya adalah kita mau mengejar kemajuan, seberapapun kemajuan itu. Nah, disinilah
balik lagi, ketika saya bilang kita perlu mengecek ke diri kita sendiri, apa nih yang saya maknai sebagai berhasil, dan itu sinkron nggak dengan semangat mentoring. Ya. Karena kalau saya memaknai berhasil itu adalah tadi, dari 1 bisa jadi 3, atau dari minimal naik 1 poin, dari 1 jadi 2 gitu ya, itu baru berhasil. Sehingga ketika dia naik setengah poin buat saya tidak berhasil, mungkin kita akan merasa tidak berhasil. Tapi kalau dari sisi mentoring, sebenarnya misinya tercapai, ya, yaitu ada kemajuan. Jadi sekali lagi misi mentoring adalah kita mau membuat kemajuan, seberapapun kemajuan itu, selama ada kemajuan. Karena balik lagi, sekali lagi konteks orang beda-beda ya. Dukungan yang dia terima, kemampuan untuk berproses, kecepatan berproses, itu semuanya beda-beda. Nah, kalau dari sisi kitanya sendiri sebagai mentor gitu, itu kan dari sisi mentinya gitu ya. Dari sisi mentinya kita melihat ada perubahan nggak? Dari 1 ke 2 ada perubahan nggak? 2 ke 3 ada perubahan nggak? Ya. Dan ketika kita bicara perubahan itu kan nggak pernah bergerak dari secara garis lurus ya. Suara saya kurang keras ya? Di teman-teman terdengar jelas nggak suara saya? Terdengar jelas, Bunda. Jelas. Oh, oke. Yes. Mungkin ada masalah sinyal kali ya, tapi semoga setelah ini jadi lebih jelas ya untuk Bunda. Oke, jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang perubahan itu nggak pernah bergerak secara garis lurus tuh teman-teman. Artinya nih, kalau saya mau berubah dari orang yang kurang sabaran, mau menjadi orang yang lebih sabar gitu ya, misalkan. Itu tuh nggak akan prosesnya makin lama makin sabar, terus makin sabar. Nggak pernah kayak gitu tuh prosesnya. Prosesnya akan mungkin akan lebih sabar, tahu-tahu nggak sabar lagi gitu ya. Oh, terus kemudian saya sadar, kok saya jadi nggak sabar lagi, saya naik lagi, saya berusaha lebih sabar lagi. Kemudian lama-lama lebih sabar, nggak sabar lagi gitu ya. Terus ketika saya sadar, oh kok saya jadi nggak sabar lagi, oke saya mau berusaha lagi, terus berusaha lagi, terus makin sabar, nggak sabar lagi. Pasti perubahannya tuh kayak gitu akan terjadinya gitu ya. Jadi naik turun, nggak pernah perubahan itu garis lurus naik terus gitu ya. Jadi apa artinya? Artinya adalah kalau kita mau memonitor perubahan, 1, secara realistis kita sudah siap mental bahwa memang akan ada di mana titik-titik dia turun lagi, ya. Kembali ke pola yang lama lagi gitu ya. Karena situasi mungkin saat itu sedang tidak mendukung, dia sedang kecapean atau apalah, banyak faktor yang bisa menyebabkan. Tapi yang penting adalah setelah dia mundur, setelah dia turun, dia naik lagi enggak? Itu yang lebih penting. Bukan mundurnya, kalau mundurnya pas semua orang pasti mundur. Semua orang pasti akan turun dalam perjalanan itu. Entah teman-teman di dalam mempraktekkan mentoring, menti dalam mempraktekkan kemampuan memfasilitasi anak usia dini. Ketika mau melakukan perubahan, yang namanya kemunduran atau penurunan pasti ada. Di titik-titik tertentu pasti ada. Dan titiknya akan berbeda-beda untuk tiap orang. Tapi sekali lagi yang penting bukan dia turun atau enggak. Karena turun itu hukumnya kayak apa ya, sudah pasti terjadi lah gitu ya. Tapi yang penting adalah setelah dia turun, dia naik lagi enggak. Itu yang lebih penting. Jadi sekali lagi keberhasilan itu nggak bisa dilihat di satu titik aja. Ya. Karena misalkan nih, teman-teman melihatnya pas dia lagi turun. Jadi dia naik, pas turun dilihatnya. Ya. Seolah-olah nggak berhasil. Ya. Tapi kemudian mungkin kalau distimulasi lagi dia naik lagi, berarti itu berhasil atau enggak? Ya, mungkin masih proses gitu ya, semuanya masih proses. Jadi keberhasilan itu sebenarnya kalau kita ngomongnya dari perubahan ya, perubahan manusia, itu nggak bisa dilihat cuma di satu titik. Kita perlu lihat garisnya, ya. Garis perjalanannya yang kita perlu lihat, bukan titiknya ada di mana. Karena kalau titiknya ada di mana, kalau timing kita nggak pas, sekali lagi pas kita melihatnya diturun, itu jadi kita bisa jadi kecil hati karena merasa turun. Ya. Tapi sekali lagi yang kita perlu lihat adalah garis perjalanannya. Kalau awalnya naik terus turun, ya mungkin dia lagi turun gitu ya. Yang penting dia naik lagi nggak setelah turun. Jadi tidak melihat di titik tetapi melihat di garis gitu ya intinya. Di garis perjalanan. Dan seberapa tinggi naiknya sekali lagi tiap orang akan beda-beda. Ada orang yang bisa naiknya tinggi, ada orang yang naiknya landai, ya nggak masalah sekali selama dia terus-menerus naik. Terus-menerus naik artinya naik turun gitu ya. Kayak maju 3, mundur 2, maju 3, mundur 2, maju 3, mundur 2. Toh kalau dihitung-hitung totalnya tetap maju gitu ya. Karena kan ada +1, +1, +1, +1 gitu ya.
Jadi kalau di total tetap maju. Nah, itu kan dari sisi mentee. Nah, kalau dari sisi kita gimana? Yang saya sering sampaikan, mungkin nggak sering, mungkin pernah sampaikan, kalau kita mau melihat progres kita perlu jelas dulu mana tanggung jawab kita dan mana yang bukan tanggung jawab kita. Supaya kita menilainya tuh tepat. Ya. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita adalah prosesnya. Artinya saya memfasilitasi mentoring itu dengan cara yang tepat nggak? Itu yang akan menjadikan saya ini makin lama makin baik atau enggak sebenarnya. Karena kalau saya memfasilitasinya tepat, kemungkinannya akan jadi semakin besar bahwa mentinya akan bisa terbantu dengan lebih baik kalau saya memfasilitasinya tepat. Tapi apakah kalau saya memfasilitasinya tepat itu menjamin mentinya akan menjadi lebih baik? Nggak bisa menjamin. Kenapa? Karena mentoring itu adalah partnership ya. Kita berpartner, kita bekerja sama. Kita udah berusaha sekuat tenaga, mentinya nggak mau melakukan bagiannya, dia juga nggak bisa. Perlu 2 orang untuk membuat perubahan itu terjadi. Dari sisi mentornya dan dari sisi mentinya. Jadi sekali lagi mentor itu bertanggung jawab untuk proses. Jadi ada kemajuan atau tidaknya akan dilihat dari seberapa baik mentor itu memfasilitasi proses mentoringnya. Artinya percakapan grupnya bagaimana, pertanyaan-pertanyaannya saling berkaitan atau tidak, kemudian pertanyaannya terbuka atau tertutup gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan bisa teman-teman jadikan indikator-indikator ketika menilai diri sendiri sebagai mentor, ketika mengevaluasi diri sendiri sebagai mentor. Sedangkan seberapa jauh menti itu maju, itu teman-teman punya nilai sebagian ada di sana, tapi tidak sepenuhnya, karena sebagian lagi nilainya ada di menti. Karena menti kan yang harus melakukan usahanya dia sendiri ya. Jadi kalau dia tidak melakukan apa-apa, kita juga nggak bisa bilang bahwa kitanya yang kurang. Kayak saya selalu bilang, kalau seorang dokter nih, saya seorang dokter yang sangat luar biasa hebat. Ya. Penyakit apapun saya bisa tahu, oh ini penyakit ini dan resepnya ini. Ya. Dan anggaplah ada orang yang datang dengan penyakit yang sangat langka, datang ke saya. Kemudian bilang, dok saya sakit kayak gini, udah ke dokter, berbagai dokter nggak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian saya dengan keahlian saya bertanya, oke, penyakitnya sudah berapa lama dan sebagainya, sakitnya di bagian mana saja. Saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sehingga saya bisa mendiagnosa penyakitnya secara tepat. Oh, Bapak atau Ibu menderita penyakit langka X. Ya. Dan untuk penyakit langka X ini yang diperlukan adalah obat ini, saya resepin obatnya, dan harus mengikuti terapi ini. Jadi saya resepkan tuh terapi-terapi yang harus dilakukan. Ya. Udah saya kasih. Kira-kira menurut teman-teman orang itu akan sembuh atau enggak? Belum tentu. Oke, kalau belum tentu, apa tuh? Apa yang akan membuat dia sembuh, apa yang nggak membuat dia sembuh? Mungkin kalau pas terapinya tepat, misalnya sesuai dengan penyakitnya, ya kemungkinan sembuh. Tapi kalau terapi yang kita berikan mungkin nggak sesuai atau nggak sesuai dengan, barangkali nggak, diagnosisnya salah gitu, nggak sesuai kan ya nggak sembuh juga. Betul, betul. Anggaplah saya karena saya dokter yang paling hebat sedunia, diagnosa saya nggak mungkin salah, selalu benar, 100% benar. Misalkan nih, cuma misalkan ya. Diagnosa saya selalu benar dan apa yang saya sarankan selalu efektif. Kira-kira itu bisa menjamin si pasien sembuh nggak? Ya gimana ya? Ya belum tentu juga, Bu. Kalau belum tentu, apa tuh yang mempengaruhi? Iya. Istilahnya gini ya. Kita kan juga nggak tahu ya, istilah artian dia itu benar-benar mau berubah, atau misalnya orang sakit dia itu benar-benar sembuh, atau cuman istilahnya apa ya, kayak menyembunyikan penyakit yang dia rasakan sendiri, kan kita juga nggak tahu. Betul, betul. Betul sekali. Terima kasih Bunda Tentram. Dan ini ada Bunda Dina nih.
Jadi pasiennya mau melakukan terapi atau tidak, ada dokter, ada pasien, ada resep, ada terapi. Pasiennya mau melakukan terapi dan minum obat tidak. Ya. Anggaplah saya sekali lagi dokter yang paling hebat sedunia. Saya resepnya selalu benar, apa yang saya sarankan terapinya selalu tepat, tidak menjamin pasiennya sembuh. Berarti kan pasiennya mau minum obatnya enggak? Ya. Betul Bunda Setiorini. Jadi pasiennya mau kerjasama enggak untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Ya. Saya cuma bisa kasih resep, saya cuma bisa kasih ini loh mesti bisa gini gini gini, tapi yang bisa menyembuhkan dirinya si pasien cuma pasien itu sendiri. Saya cuma bisa mendukung saja, tapi nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Ya. Saya bisa mendukung penyembuhannya, tapi nggak bisa menyembuhkan. Sama prinsipnya kayak di dalam mentoring, teman-teman. Oke, ini dari Bunda Siti ya. Niat pasien mau sembuh atau tidak, kadang sudah diminum obatnya terapi, tergantung dari niat pasien ingin sembuh atau tidak. Betul sekali. Terima kasih Bunda Setiorini. Ya, dan Bunda Siti juga ya, terima kasih. Oke, jadi ini sudah dari Bunda Siti, Bunda Setiorini, dan Bunda Tentrem itu dan Bunda Dina, jadi semuanya sudah menyampaikan ya. Prinsipnya sama kayak di dalam mentoring. Jadi kita bisa jadi mentor yang paling hebat sedunia, apakah itu akan menjamin menti kita akan ada perubahan? Belum tentu. Tergantung mentinya memang mau berubah atau enggak. Jadi balik lagi, kenapa tadi saya bilang, bagaimana saya memaknai keberhasilan? Kalau saya memaknai keberhasilan itu hanya dari sisi menti ada perubahan semata-mata, itu di dalam mentoring itu tidak cara yang dipakai. Karena di dalam mentoring untuk bisa melihat apakah ini bisa ada perubahan atau enggak, ada dua pihak, selalu dua pihak itu gitu ya. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada si dokter. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada si mentor. Harus ada si orang ini mau bekerja sama nggak untuk mau melakukan gitu ya. Jadi kadang ada dan tidak jarang ada kita bilangnya irrational belief ya, keyakinan yang tidak irasional. Keyakinan yang tidak irasional itu apa? Bahwa kalau saya mentor yang baik, saya akan bisa membuat menti ini mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Itu irasional. Irasional itu artinya tidak rasional. Teman-teman, kita tidak punya kuasa, tidak punya kontrol terhadap pemikiran orang lain, tidak punya kontrol terhadap perasaan orang lain, tidak punya kontrol terhadap keinginan dan kemauan orang lain. Kita bisa mempengaruhi, tapi kita tidak bisa mengontrol. Jadi mentor tuh perlu membedakan mana area kontrol saya dan mana yang bukan area kontrol saya. Ini cuma area pengaruh. Area pengaruh tapi bukan area kontrol. Artinya area pengaruh apa? Saya bisa berusaha mempengaruhi usaha saya 3000%. Tapi kalau orang itu cuma mau menerima pengaruh saya 5% dari yang 3.000, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa maksa dia terima keseluruhannya yang saya mau pengaruhi. Tergantung dari orang itu mau menerimanya seberapa banyak dari yang saya mau coba pengaruhi. Karena saya nggak bisa kontrol. Yang saya bisa kontrol cuma diri saya sendiri. Kemauan saya, keinginan saya, usaha saya, kata-kata saya, itu pun kadang kita tidak bisa mengontrol 100% kan ya. Tapi kalau kita masuk secara psikologi gitu ya, mana area kontrol dan mana yang bukan area kontrol, yang kita bisa kontrol cuma diri kita sendiri. Artinya apa? Balik lagi, kalau kita cuma bisa mengontrol keberhasilan diri kita sendiri, berarti indikator-indikator keberhasilannya harus dilihat dari diri sendiri. Tidak bisa dilihat dari orang lain. Orang lain itu cuma indikator tambahan, indikator pendukung. Tetapi indikator utamanya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, untuk itu sekali lagi kita mesti melepaskan diri dari keyakinan yang tidak rasional tadi bahwa kalau saya mentor yang baik, bahkan kalau teman-teman jadi guru ya, kalau saya guru yang baik dan lain sebagainya, itu saya akan bisa mengubah orang. Kita bisa mempengaruhi, kita nggak bisa mengontrol. Jadi balik lagi indikatornya ke diri sendiri, seberapa baik saya melakukan percakapan sesuai dengan tahapan grow, seberapa percakapan saya mengalir, tidak kayaknya terputus-putus, seberapa saya bertanyanya tuh tepat sasaran. Hal-hal itulah yang akan menjadi indikatornya. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan menjawab 3 pertanyaan Bu Tentrem nggak ya?
Terima kasih Bu, sangat membantu sekali. Jadi seandainya misalnya ada nih berarti yang sudah tiga kali observasi, andai kata belum ada perubahan dan kita sudah berusaha, berarti sudah bukan tanggung jawab kita ya Bu. Misalnya kok gak berubah, apa akunya sing salah atau bagaimana seperti itu ya Bu ya. Berarti kita hanya istilahnya kayak menjembatani saja ya, jadi tergantung dari dianya mau berubah atau tidak gitu. Soalnya kadang waktu observasi itu kalau melihat misalnya waktu observasi kok gak ada perubahan ya, kok masih tetap sama seperti yang dulu ya, apa sayanya yang salah atau gimana, kitanya kadang merasa seperti itu juga Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Tentrem. Menurut saya kita perlu berimbang ya, bukan berarti pokoknya semuanya bagian dia gitu. Bisa jadi ada bagian kita juga, tapi bagian kitanya itu adalah bagaimana saya memfasilitasi prosesnya. Saya sudah tepat nggak? Saya sudah benar nggak melakukan percakapan mentoringnya? Ya. Itu yang menjadi bagian kita. Yang itu kita perlu evaluasi terus. Mungkin ada bagian saya dan bagian saya tuh di situnya, ya. Yaitu seberapa saya memfasilitasi percakapan itu sudah dengan tepat. Kalau memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya berarti kita masih ada bagian di situ. Ya. Tapi itu saya sebutnya, saya sengaja pilih kata bagian. Kenapa? Karena memang cuma sebagian. Sebagiannya lagi tanggung jawab menti. Sebagiannya lagi ada di kita, yaitu seberapa saya memfasilitasinya dengan baik, dengan benar. Kira-kira membantu memperjelas nggak ya? Jelas sekali Bu Ellen, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Bunda Tentrem. Ya, Bunda Bunda Dina. izin. Oke, ini kayaknya ada pembahasan antara peran ya. Peran mana yang perannya mentor, peran mana yang perannya menti, dan peran mana yang perannya panitia. Oke, sekali lagi dalam mengobservasi, dalam menilai, dalam menganalisa skor observasi, tidak pernah sekalipun seingat saya dalam paparan kami berdua, saya dan Mbak Lilis menyebutkan kalau tidak terjadi perubahan adalah blaming. Blaming itu apa? Melemparkan bola kesalahan pada mentor. Seingat saya juga selalu disampaikan ketika review lapangan, perubahan itu kuncinya mau atau tidak dulu. Dan itu dari kedua belah pihak, betul. Maka dari itu lepaskan kekhawatiran Bunda. Mentinya mau lulus atau enggak, tanggung jawab pertama ada pada menti. Jadi mentornya tadi. Tapi ingat, ya berarti tak colke wae tadi. Saya sih setuju Bu Ellen tadi ya. Saya sudah melakukan bagian saya dengan baik, betul. Baik belum? Lakukan bagian saya dengan tepat belum? Jadi kalau bunda-bunda kemarin dapat ada gini Bu, misalnya waktu survei lapangan, seingat saya, entah Mbak Lilis pernah menyatakan percakapan-percakapannya memang masih jauh dari grow. Masih jauhnya 0, sekian persen atau 2 poin, 3 poin, kami tidak bisa bilang. Standar kami sama ya dengan model grow. Tapi kami tidak bisa memetakan Bunda Tentrem dari 1 ke 2, Bunda Betty dari 3 ke 3,5 tidak bisa. Kenapa? Kami bukan asesor, kami bukan evaluator mentoring. Kami bisa sense, kami bisa merasakan, bisa mendengar yang mana yang tepat, yang mana yang belum. Tapi sekali lagi, tidak usah berkecil hati ketika kami bilang percakapannya masih jatuh rata-rata pada area percakapan wawancara. Itu saya jamin iya. Kalau mau, dengarkan ulang percakapannya sendiri. Jatuhnya pada wawancara karena sekali lagi Bunda Ellen akan menjelaskan seperti pertemuan sesi kemarin, bedanya apa Bun? Antara percakapan mentoring, percakapan santai antara 2 orang teman, tambah satu lagi nih, percakapan mentoring, saya ulang, percakapan wawancara dengan percakapan santai antara 2 orang teman. Bunda Ellen akan menjelaskan, tolong didengarkan, itulah mengapa asal muasal mengapa kami berdua bilang masih mayoritas masih ada pada percakapan wawancara. Bunda tidak berproses, kami tidak pernah bilang begitu, seingat saya, karena sekali lagi masing-masing proses berbeda, betul. Saya selalu ingat, Bu Ellen selalu kata-katanya selalu mengunci semua pertanyaan saya adalah prosesmu dan proses saya beda, betul. Yang menjadi tanda tanya adalah kamu mau berproses atau enggak? Itu yang saya harus keras pada diri saya sendiri. Kalau kamu sudah tidak mau berproses, ya sudah, titik akhirmu mentok di sini.
mau dijejalin kayak apapun, mentok, tok, 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 pancet, di A, terus di 1, terus. Nah, kalau mau berubah 1,1, 1,2 dan seterusnya, tadi lakukan yang Bu Ellen tadi. Apa yang dalam kontrol, saya tingkatkan. Yang tidak dalam kontrol, ya udah, emang bukan jatah kontrol saya. Mohon Bu Ellen dijelaskan, karena ini menjadi pertanyaan di sesi kemarin, saya ingat pasti sumbernya adalah salah satu atau salah dua kalimat dari saya dan Mbak Lilis yang menyatakan bahwa mostly, sebagian besar, magetan masih ada pada percakapan wawancara. Mau tahu yang mana dan mau tahu yang bukan, silakan buka file di Drive kalau pada masih punya akses. Karena memang selepas kami melakukan mendengarkan semua percakapan, kami minta untuk dilepaskan aksesnya. Mengapa? Karena itu dokumen final. Kalau terlalu banyak akses orang di Drive, saya khawatir tanpa sengaja Benedikta Dina menghapus salah satu dan tidak ada backup, fatal lah sudah. Karena itu Drive satu-satunya drive dari program kita, dari PW, PD, dan X. Itu yang menyebabkan kenapa saya minta kemarin kalau sudah tidak berkepentingan, dihapus aksesnya. Mudah-mudahan nggak akan kami beri akses, kenapa? Karena untuk mendengarkan pengetahuan dan praktek kami sufisien. Hanya untuk mendengarkan loh, kami tidak pernah bilang kami sangat canggih untuk bisa memberi nilai. Tidak, hanya mendengarkan. Ini juga area kontrol kami. Kami tidak bisa lebih dari mendengarkan. Kenapa? Balik lagi, tidak cukup ilmu, tidak cukup jam terbang, tidak boleh menjadi penentu atau evaluator. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan pola area bermain kita sangat jelas. Bu Ellen apa, kami apa, panitia apa, dan para ibu mentor adalah apa. Nah, Bu Ellen, pertanyaan tadi, Bu. Tolong dijawab supaya tidak menimbulkan kerancuan. Kenapa sih wawancaranya kok masih dibilang nggak tepat juga, itu maunya gimana? Nah, saya perjelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina untuk tambahannya. Ya, jadi tadi ada 3 kategori ya yang sudah disebutkan oleh Bu Dina. Ada percakapan mentoring, ada percakapan biasa yang bukan mentoring, dan ada percakapan wawancara. Kita coba lihat ya masing-masingnya. Nah, percakapan mentoring itu jelas. Kalau percakapan mentoring yang sering kita bahas ya, ada tahapannya yaitu grow, gitu ya. Dan itu yang akan membedakan antara percakapan mentoring sama percakapan yang biasa-biasa kalau teman-teman lagi ngobrol. Kalau teman-teman ngobrol nggak perlu pakai grow kan, mungkin mulainya bisa G langsung O gitu ya, nggak lewat R. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, karena kan tidak sedang melakukan percakapan mentoring, tidak perlu ada tahapan grow di sana. Tapi kalau melakukan percakapan mentoring, perlu ada tahapan yang ajak tadi ya, ada grow-nya itu diikuti secara runut. Ya, jadi antara percakapan mentoring dengan percakapan biasa sudah pasti berbeda. Karena percakapan mentoring ada tahapannya, kalau percakapan biasa nggak ada tahapannya. Bisa loncat-loncat kemana kan, maju kiri, kanan, depan, segala macam bisa. Gitu ya. Nah, sekarang percakapan mentoring sama wawancara. Bisa jadi orang melakukan tahapan grow, pertanyaan-pertanyaannya tahapan grow, tapi itu bukan mentoring, itu wawancara. Kok bisa? Karena kalau teman-teman kan ada buku panduan ya, dan juga ada dokumen laporan yang teman-teman biasa suka pakai untuk isi. Kalau teman-teman tanyakan, contoh nih, teman-teman pakai buku panduan, kemudian teman-teman tanyakan pertanyaan-pertanyaannya ngurut seperti yang ada di buku panduan. Ya. Pertanyaan grow-nya ditanyakan, pertanyaan realita ditanyakan, opsi ditanyakan, way forward ditanyakan. Apakah itu jadi mentoring? Enggak, itu jadinya wawancara. Kenapa? Karena itu bukan itu wawancara, itu bukan percakapan. Kalau percakapan itu kan mengalir ya. Artinya saya tuh kemarin kasih contoh yang sangat sederhana gitu ya, supaya bisa nyambung gitu apa yang saya sampaikan. Dan saya akan mengulang contoh itu ya. Misalkan nih, ada yang tanya ke saya menti gitu ya, atau kita lagi melakukan percakapan biasa gitu ya. Nanya, Bunda Ellen hari ini mau pakai baju apa? Baju warna merah atau baju warna kuning gitu ya. Kemudian saya jawab, oh saya mau pakai baju warna kuning. Terus orangnya langsung menjawab, bertanya lagi ke saya, tadi cabenya pedas enggak? Ya. Kan saya bingung ya, ini ngomong apa sih sebenarnya? Dari tadi ngomong baju, kok sekarang ngomong cabe gitu ya. Kok kayak nggak nyambung gitu. Tapi kan sama-sama sedang bertanya kepada saya. Nah, jadi sama-sama sedang menggali realitanya saya.
Ya, realitanya saya hari ini pengen apa, saya sukanya apa gitu ya, saya suka apa, kemudian apa yang saya makan tadi pedas atau enggak, itu kan sedang menggali realita ya, apa kesukaan saya, kemudian makanan saya bagaimana, itu menggali realita, tapi kan antara satu dan berikutnya nggak nyambung. Ya. Jadi bukan masalah pertanyaannya itu sudah masuk tahapannya atau tidak. Jadi untuk bisa membuat itu jadi mentoring perlu nyambung. Kalau tidak nyambung, mungkin jadinya wawancara, ya bukan mentoring. Jadi sekali lagi bukan semata-mata apakah pertanyaan-pertanyaan di masing-masing tahap itu sudah ditanyakan atau enggak, tapi perlu dilihat kesinambungan antara pertanyaan satu dan berikutnya, dan yang disebut berkesinambungan itu artinya pertanyaan berikutnya itu nyambung dengan jawaban menti yang barusan. Ya, jadi kalau misalkan kayak tadi, oh saya sukanya baju warna kuning, oh kuning yang seperti apa yang Bunda Ellen suka biasanya, itu kan nyambung ya. Karena pertanyaannya tuh berdasarkan apa yang saya jawab. Nah, kalau kita kembalikan ke implementasi mentoring itu jadinya seperti apa? Artinya bisa jadi teman-teman pertanyaan yang teman-teman tanyakan nih, misalkan teman-teman pakai buku panduan ya, teman-teman pakai pertanyaan tahap realita yang nomor 1. Kemudian menti jawab, oh kayaknya ini yang nomor 2 kayaknya nggak cocok nih. Kayaknya mesti nanya yang nomor 3 gitu, atau mesti nanyanya justru yang nomor 5 gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya nggak runut, yang ditanyakan bisa lompat-lompat, atau bahkan pertanyaan yang di buku panduan tuh nggak bisa dipakai. Jadi teman-teman harus mengkreasikan pertanyaan sendiri. Itu yang kita maksud sebagai percakapannya itu berkesinambungan. Nah, kalau gitu buat apa dong ada buku panduan dengan contoh-contoh pertanyaan gitu ya. Itu saya sering bilang itu teman-teman idealnya dipakai seperti layaknya sebuah tongkat. Kalau teman-teman bayangkan nih orang lagi belajar, anggaplah karena suatu kondisi mengalami kecelakaan, mungkin terjatuh dari motor atau apalah gitu ya, kakinya nggak bisa dipakai dengan baik, harus pakai tongkat dulu sementara waktu. Jadi pakai tongkat. Tapi kan kalau dia sudah makin lama makin baik, tongkatnya kan sebaiknya mulai pelan-pelan dilepaskan ya. Kalau pakai tongkat terus, nanti seumur hidup dia pakai tongkat terus, nggak bisa berjalan seperti semula gitu kan. Jadi kalau awal-awal pakai tongkat nggak apa-apa, tapi perlahan-lahan tongkatnya mulai dilepas. Perlahan-lahan tuh maksudnya gimana? Mungkin dalam sehari belajar tongkatnya dilepas setengah jam, habis itu udah nggak kuat lagi kakinya. Setelah nggak kuat, kemudian ambil lagi tongkatnya. Tapi nanti kalau sudah mulai stabil lagi, tongkatnya lepas lagi. Tapi nanti kalau udah mulai nggak kuat lagi, ambil lagi tongkatnya. Jadi bagaimana kita bisa berusaha sedapat mungkin tanpa tongkat, tapi kalau pas perlu tongkatnya diambil. Kalau sudah nggak perlu tongkatnya dilepas lagi, supaya saya bisa berjalan tanpa tongkat. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi kalau buku panduan, gimana saya bertanya itu nggak pakai buku panduan. Tapi kalau pas ngeblank, ya udah saya coba deh, ya pakai buku panduan. Tapi kalau nanti udah mulai lancar lagi, udah saya nggak lihat lagi buku panduannya. Saya berusaha untuk mengkreasikan sendiri pertanyaan-pertanyaan saya berdasarkan apa yang saya ketahui tentang mentoring. Nanti kalau ngeblank lagi, ya udah coba lihat lagi. Jadi sekali lagi itu dipakai seperti tongkat yang sedapat mungkin kalau bisa nggak dipakai, nggak usah dipakai. Tapi kalau memang perlu, ya udah saya pakai. Karena kalau terus-menerus pakai tongkat, sekali lagi kan nggak bisa jalan tanpa tongkat. Sama kalau teman-teman terus-menerus pakai buku panduan atau contoh-contoh pertanyaan, lama-lama kayak nggak bisa mentoring tanpa itu. Ya, padahal itu cuma alat bantu sebenarnya. Jadi semoga itu bisa diposisikan sebagai itu, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan menolong teman-teman untuk bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Apa sih yang bisa membedakan percakapan mentoring dengan percakapan biasa dengan percakapan wawancara? Silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan terkait yang saya sampaikan barusan. Silakan teman-teman yang lain, teman-teman mentor. Ada yang ditanyakan lagi? Kesempatan kita terakhir ini ya teman-teman ya.
biar kita lebih bisa memahami bagaimana proses mentoring itu, nggih, Bunda, nggih. Monggo, silakan. Ayo, bisa langsung open mic. Monggo, silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu, mungkin saya mau menambahkan, kalau teman-teman di awal-awal kan tadi saya bilang ya, teman-teman ini masih kayak, kalau dilihat dari perjalanan jumlah jam prakteknya, teman-teman tuh baru, betul, baru 15% dari apa yang diperlukan untuk menjadi mentor profesional. Itu pun kalau dengan asumsi setiap kali percakapan 1 jam. Saya nggak tahu apakah benar gitu ya, setiap kali percakapan 1 jam. Kalau ternyata setiap kali percakapan cuma setengah jam, ya berarti bukan 15%, mungkin cuma 7,5% gitu ya dari keseluruhannya yang diperlukan. Jadi masih sangat di awal-awal perjalanan. Jadi kalau di awal-awal teman-teman masih terus-menerus pakai tongkat tadi, tanda kutip ya, pakai tongkat, masih pakai buku panduan, masih sangat dimaklumi. Nah, cuma saya mau kutip tuh yang tadi Bunda Dina katakan, apakah saya sudah cukup berpuas diri dengan, oh ya 7,5%, 15% kayaknya udah oke gitu ya, atau saya mau melanjutkan supaya saya itu bisa lebih dari sana, ya, bahwa teman-teman ada di titik ini itu nggak masalah, ya. Sekali lagi, ya semua orang pasti akan melewati titik ini. Ini tempat singgah, saya selalu bilang ini tempat singgah. Nah, akan berpulang kepada masing-masing apakah tempat singgah ini mau dijadikan tempat perhentian, ataukah tempat singgah ini memang mau dijadikan tempat singgah. Kalau ini dijadikan tempat berhentian, ya udah saya sampai di sini aja, udah dia mentok tadi katanya Budina, sudah mentok di sini aja. Ya. Tapi kalau ini tempat singgah ini benar-benar mau dijadikan tempat singgah, berarti dari sini saya akan lebih berusaha lagi ke depannya, supaya saya jadi lebih baik. Caranya tadi ya berlatih sedapat mungkin, kalau bisa tanpa buku panduan, tanpa contoh pertanyaan lah. Tapi kalau perlu bisa diambil lagi. Tetapi sedapat mungkin saya berlatih tanpa itu. Kemudian ada evaluasi yang saya lakukan terhadap diri sendiri. Tadi terkait juga dengan pertanyaan Bunda Tentrem ya. Saya perlu mengevaluasi diri. Saya tuh yang baiknya sudah di mana? Saya sudah semakin baik dalam hal apa? Dan saya ini masih sangat kurangnya atau masih perlu dipertajam lagi dalam hal apa. Nah, kemarin tuh saya menjelaskan ada satu lagi keyakinan tidak rasional yang sering kali saya temui, tidak hanya di Kabupaten Magetan, di berbagai kabupaten gitu ya, yaitu bahwa saya ini saya sebagai individu itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa menilai diri sendiri. Orang lainlah yang bisa menilai diri saya. Ya, saya nggak bisa menilai diri saya sebaik orang lain. Itu nggak rasional. Karena kita punya kemampuan kok untuk bisa mengenali diri kita, gitu ya. Kalau kita latih, itu perlu latihan, betul. Tapi kita punya kemampuan untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Dan kalau kita mau lihat secara rasional, gitu ya, kemampuan orang lain untuk menilai kita itu sebenarnya kalau bisa dibilang kemampuan kita untuk menilai diri kita itu paling tidak sama baik dengan kemampuan orang lain untuk menilai diri kita. Kalau tidak lebih baik dari orang lain, kita paling sedikitnya sama baik dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika orang lain menilai diri kita, kan mereka nggak tahu perjalanan kita sebelumnya kayak gimana. Mereka nggak tahu apa yang ada di kepala kita saat itu. Mereka nggak tahu kondisi kita saat itu bagaimana. Kita yang lebih tahu. Jadi balik lagi, kemampuan kita mengenali diri kita itu, menilai diri kita paling sedikitnya sama baik dengan orang lain menilai diri kita. Kalau tidak lebih baik dari orang lain menilai diri kita. Jadi itu yang kita perlu latih untuk semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin tajam mengenali diri. Saya itu sudah mengalami kemajuan dalam hal apa saja. Saya ini masih kurangnya dalam hal apa saja, secara spesifik gitu ya. Itu perlu dilatih. Dan kalau teman-teman kan 3 kali ya ikut pendampingan, yang saya sering ketika simulasi kan pertanyaan 2 itu yang selalu kita latih. Ya. Apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperkaya, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperkaya, apa yang sudah baik, itu terus yang dilatih. Ya. Dan harapannya itu pun menjadi sesuatu yang teman-teman terus latih dengan diri sendiri. Apa yang sudah baik yang saya lakukan tadi, apa yang masih perlu saya perkaya lagi, apa yang sudah baik tadi, apa yang masih itu yang terus dilatih untuk diri sendiri.
Kalau di awal-awal terasa susah, sangat dimaklumi. Tadi kan saya bilang ya, teman-teman baru 15% di perjalanan. Itu pun dengan asumsi 1 jam. Kalau cuma setengah jam ya cuma 7-8% perjalanan. Jadi kalau masih terasa susah, sangat dimaklumi. Tinggal apakah mau berhenti di sini atau mau lanjut lagi. Ya. Mungkin itu ya yang saya tambahkan. Oh, pada kurang dari 1 jam ya, kata Budina. Berarti kemungkinan kurang dari 15% ya. Oke, silahkan ya kalau ada pertanyaan. Silahkan teman-teman yang mungkin kemarin masih merasa kurang ya Bunda J, ya. Merasa kurang atau masih merasa sedikit kebingungan terhadap proses mentoring itu, monggo silahkan. Kita terbuka di sini, kita gali ilmunya untuk kemajuan kita nanti ke depannya. Ya, ini Bunda Setio raise hand sepertinya. Oke, Bunda Setio ini, silakan Bunda. Baik, terima kasih kesempatannya Bunda. Ya. Izin bertanya, ini kan sesi observasi sudah selesai, guys. Sedangkan tadi dari penjelasannya kan secara kemampuan ini kan masih sangat kurang sekali. Nah, kalau kemarin kita kan belajarnya lewat observasi kemarin, ini nanti ketika program sudah berakhir, apa yang harus kami lakukan? Misalnya untuk meningkatkan kemampuan mentoring ini. Contohnya dengan cara apa begitu, nggih? Karena dari pertanyaan-pertanyaan dulu seperti itu, apa nggih? Maksudnya memancing inisiatif teman-teman itu kan juga ketika tersampaikan secara runtut itu kan apa ya? Ide-idenya juga muncul banyak begitu Bunda sebenarnya. Terus ini kan sudah berakhir, nah nanti untuk meningkatkan kemampuan ini tadi, apa yang harus kami lakukan? Seperti itu kira-kira. Itu saja. Oke, terima kasih Bunda Setio, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kalau kita bicara kemampuan itu selalu punya dua faktor, pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita ngomongnya kemampuan mentoring ya, ada 2 elemen, yaitu satu pengetahuan, yang satu adalah keterampilan, dan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri gitu ya untuk ditingkatkan. Kalau yang namanya keterampilan, ya kalau keterampilan itu salah satu cara yang tidak bisa kita hindari adalah berlatih. Harus latihan terus. Dan yang sering saya pakai contohnya kan adalah kayak berlatih menyetir kendaraan bermotor, entah motor, entah mobil gitu ya. Ya harus dilatih terus. Awal-awal rasanya stres, rasanya takut, bingung ya. Harus dilewatin gitu ya. Kalau nggak bisa menyetir dengan baik gitu ya. Harus diulang terus. Sampai di satu titik akhirnya kayaknya udah ya bisalah, gampang lah gitu ya, karena sudah sangat terlatih ya, sudah sangat terlatih. Jadi jam terbang itu sangat menentukan. Nah, yang harus diwaspadai adalah bukan sembarang jam terbang ya. Kalau berlatih tapi latihannya tidak sesuai pakem, lama-lama yang dilatih yang tidak sesuai pakem gitu kan. Jadinya yang kita lakukan terlatih untuk melakukan yang tidak sesuai, bukan terlatih untuk melakukan yang sesuai, tetapi terlatih untuk melakukan yang tidak sesuai. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Bagaimana caranya kita terjagai dari itu? Balik lagi evaluasi. Jadi latihan dan evaluasi itu perlu jadi saudara kembar yang berjalan bersamaan. Tiap kali latihan, evaluasi. Nah, evaluasi itu pun juga ada evaluasi diri, ada evaluasi orang lain kan. Tadi yang saya bilang, kita ini punya minimal kemampuan yang sama baik dengan orang lain, kalau tidak lebih baik, untuk menilai diri sendiri. Tetapi kita harus punya keyakinan itu dulu. Kalau keyakinan itu tidak ada di dalam diri kita, mau menilai diri itu kayaknya susah banget, kayaknya nggak bisa malah. Karena punya mental block, saya nggak bisa gitu ya. Akhirnya beneran nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita sudah membangun kepercayaan itu, saya bisa kok, saya cuma perlu berlatih aja, lama-lama makin baik. Jadi mengevaluasi diri, cara mengevaluasi diri gimana? Setiap kali habis melakukan percakapan mentoring, saya mengevaluasi diri saya. Tadi apa ya yang saya sudah lakukan dengan baik? Ingat-ingat lagi tuh. Oh, tadi saya sudah berusaha supaya runut,
Tadi saya sudah berusaha tanpa buku panduan. Oh, ada ngeblanknya nggak tadi? Oh ya, ada 4 kali ngeblank kayaknya tuh. Momen ngeblanknya apa aja? Kemudian pada saat saya ingat-ingat lagi, oh saya ngeblank tuh pada saat momen ini. Oke, kalau saya bisa mengulang lagi waktu, apa ya pertanyaan yang saya bisa tanyakan sebenarnya di momen saya ngeblank itu? Yang pas tuh pertanyaannya kayak gimana? Jadi itu sebenarnya sedang melatih otak kita. Dilatihnya setelah sesi, betul, tetapi tetap melatih otak sebenarnya untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengalir. Jadi itu kalau kita ngomongnya evaluasi diri. Evaluasi orang lain tentu juga bisa dipakai. Kalau kita lagi pendampingan kayak gini, itu kan kita selain berusaha mengevaluasi diri, kita juga minta pendapat dari orang lain kan ya. Apa tadi yang dilihat sudah baik, apa yang masih bisa diperkaya. Jadi orang lain pun bisa memberikan masukan. Ini bisa secara praktek dilakukannya gimana? Teman-teman bisa membentuk kelompok-kelompok sendiri dengan sesama peserta training, ya kan saling kenal nih sekarang, oh sih dia ikut training mentoring gitu ya, untuk bisa saling mempertajam satu sama lain. Jadi misalkan kayak kemarin kan teman-teman bentuk kelompok mentoring sebaya ya, prinsipnya sama kayak gitu. Jadi latihan dengan sesama peserta training. Oke, sekarang saya mentor kamu ya. Jadi saya dengan A dan B. Saya sekarang mentor si B ya, C tolong liatin. Nanti C kasih masukan apa yang sudah baik, apa yang masih bisa diperkaya lagi. Terus habis itu B mementor C, saya yang mengamati. Nanti saya kasih masukan. Terus C mementor saya, terus B yang mengamati kasih masukan gitu ya. Dan kita bisa diskusi juga, ya diskusi. Oke, tadi saya ngeblank tuh di bagian situ tuh. Menurut kamu apa ya pertanyaan yang baik yang saya bisa tanyakan pada saat saya ngeblank tuh tadi tuh. Jadi selain dengan diri sendiri, kita juga bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu untuk keterampilan. Nah, itu dari sisi keterampilannya. Kalau dari sisi pengetahuannya bagaimana? Pengetahuan bisa dari apa yang sudah dimiliki dan apa yang belum dimiliki. Kalau apa yang sudah dimiliki apa? Teman-teman punya buku panduan, teman-teman punya recordingnya, gitu ya. Kalau nggak salah, trainingnya direcord, sesi-sesi pendampingannya juga direkam. Itu bisa tonton ulang. Kenapa? Teman-teman yakinlah tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang ketika menonton satu kali itu menangkap 100%. Nggak pernah ada. Ya. Dan tidak ada manusia juga di muka bumi ini yang ketika ikut pelatihan langsung menangkap 100%. Itu nggak pernah ada juga. Artinya apa? Artinya mungkin ketika saya menonton pertama kali atau pada saat waktu training itu diikuti, mungkin penangkapan saya 40%, 70%, 80%, tergantung kondisi kita masing-masing. Dan menurut saya nggak masalah, faktanya ya memang seperti itu kan. Tapi ketika saya nonton lagi, yang tadinya mungkin cuma 60%, sekarang meningkat jadi 70%. Saya tonton lagi, mungkin dari 70% meningkat lagi jadi 80%. Saya nonton lagi, mungkin dari 80% meningkat jadi 8%. Karena akan ada elemen-elemen yang tadinya saya miss, tetapi dengan pemahaman yang sudah saya miliki ketika saya lihat lagi, saya jadi lebih paham. Dan itu menambah. Dan ketika saya datang dengan pemahaman yang lebih lagi, saya menangkap hal-hal lain yang lagi, dan itu menambah lagi. Jadi, apa yang teman-teman sudah miliki, itu sebenarnya masih sangat bisa diberdayakan untuk membangun pengetahuan. Ini kita lagi ngomong dari sisi pengetahuan ya. Nah, kemudian dari yang belum dimiliki, apa berarti kan yang belum ada? Yang belum ada tuh berarti mungkin YouTube yang ada di luaran sana, artikel-artikel, buku-buku, program-program lain yang kita bisa ikuti yang untuk menambah pengetahuan kita. Semoga membantu menjawab pertanyaan Bunda Sejor ini ya. Enggak, terima kasih jawabannya. Sama-sama, terima kasih juga pertanyaannya. Ada yang lain, teman-teman? Silakan. Jadi mungkin setelah selesai ini ya, apa Bunda, Diksar ini kita tetap harus menjalin silaturahmi dengan Mente, dan kemungkinan juga ini Mente kan dalam satu kecamatan nih Bunda ya. Jadi untuk sering ketemunya, untuk itu pasti ada lah itu ya, apa waktunya gitu, dan permasalahan di setiap lembaga itu pasti akan muncul gitu ya dalam pembelajaran ya, pasti sering-sering muncul permasalahan. Nah itu bisa menjadi topik ya Bunda untuk belajar mentoring terus dan terus gitu ya. Betul, itu bisa menjadi salah satu caranya ya. Jadi, Selain juga mungkin dengan rekan-rekan selembaga sendiri,
mungkin Ya, bahkan dengan betul. orang tua di lembaga, dengan rekan-rekan organisasi, dengan anak sendiri, banyak yang bisa jadikan tempat berlatih banyak lah. Oh, iya, betul, betul. Silakan teman-teman, ada yang resign, monggo. Oke, kalau belum ada, kita akan masuk ke simulasi deh kalau gitu ya. Simulasi, oke. Iya, dan Ya. saya serahkan ke Bunda Reni. Ini kita masuk sesi simulasi nih teman-teman, monggo. Ini untuk kesadaran diri, coba kita mau apa? Ada niatan untuk berusaha lebih bisa maju lagi, nggih. Coba ini siapa yang mau ini memberi. Ayo, siapa yang mau memberanikan diri saya, Bunda, sebagai mente atau sebagai mentornya? Monggo silakan. Ini ada 13 mentor. Salah satu menjadi mentinya dan satu menjadi mentor. Monggo. Ada yang sukarela menjadi ini. Siapa? Nanti kalau tidak kami tunjuk loh ya. Tidak apa-apa ya, monggo. Melatih keberanian kita. Ada? Resen, monggo. Resen, ini buka kamera semua kan ya? Monggo Bunda. Siapa? Saya tunjuk ya. Oke, ini ada Ibu Nur Hayati. Ada Ibu Nur Hayati? Halo? Ibu Nur Hayati? Ibu Asih Nur Hayati? Ibu Asih, monggo silakan Ibu Asih. Siap ya? Asih ini. Ibu Asih siap? Senyum-senyum Ibu Asih. Oke ya? Bu Asih mau siap jadi mentinya apa mentornya? Menti. Oh, jadi menti. Oke, Ibu Asih jadi menti. Sekarang kita pilih untuk mentornya. Ibu Hamidah, oke? Ibu Hamidah jadi mentor, oke ya? Siap? Siap. Oke, sudah tersenyum. Berarti tanda siap, Ji. Monggo. Maksudnya Ibu. saya sudah pernah, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kan kita berlatih lagi, Bunda. Oke. Oke. Monggo silahkan, Bunda. Bunda Hamidah sebagai mentor dan Bunda Asih Nur Hayati sebagai menti. Oh, Bunda Ellen sudah mendapatkan kandidat kita. Oke. Lanjutkan. Makasih ya Bunda Nanti Reni kan tolong dan ada. Bunda Hamidah, Bunda Asih bersedia untuk bersimulasi. Saya izin tutup kamera. Nanti setelah percakapan selesai saya akan buka kembali kamera saya ya. Silahkan percakapannya kurang lebih 15 menit. 15 menit. Jadi jam 15.15. Oke, Bunda, siap? Monggo silakan. Bunda berdua. 19. Sebentar dulu. Sebentar. Nah, Hari ini bebas. Ayo. soalnya saya apa itu sambil ngomong jadi ada suara-suara dari anak. Betul apa? Mati dulu ya. Ya. Oke. Sudah siap Bu Asih? Insya Allah. Oke, terima kasih. Kita sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah. Oh iya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Ya, alhamdulillah Bu Hamidah. Gimana kabarnya Bu Hamidah juga? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Anak-anak sendiri bagaimana? Maksudnya anak didiknya di sekolah?
itu bagaimana kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan ya seperti ini, bagaimana keadaannya anak-anak di sekolah mungkin? Jadi, alhamdulillah Bunda tadi yang seperti yang dilihat sama Bu Hamidah tadi yang tidak masuk ada 3 gitu ya. Alhamdulillah banyak yang izin, ada 3 anak yang izin, ada yang 2 sakit, yang 1 tadi izin karena tetangganya ada yang hajatan gitu Bu Hamidah. Oh, gini. Oke. Tapi tetap semangat ya teman yang lain belajar. Insya Allah ya semangat, masih tetap semangat anak-anak Bunda. Iya, jadi Bu Asih mungkin ya selama ini kan panjenengan sudah mengikuti kegiatan diklat dasar yang diselenggarakan oleh IT itu dan sudah banyak belajar dari materi-materi yang disampaikan. Kemudian dari observasi 1, observasi 2, kini sampai di observasi 3 ini bagaimana pengalaman yang dirasakan, terus perubahan yang ada pada lembaga panjenengan itu apakah sudah ada kemajuan menurut jenengan atau bagaimana? Terima kasih Ibu Hamidah. Alhamdulillah dari observasi 1, 2 dan sekarang 3 alhamdulillah sudah saya rasakan kemajuannya. Ya saya sendiri menyadari walaupun belum banyak gitu nggih, tapi alhamdulillah sudah ada kemajuannya gitu dari mulai yang dulunya tidak mengenal lospat, sekarang alhamdulillah sudah mengenal lospat, terus yang dulunya kalau datang itu apa yang diajarkan itu ya hari ini apa baru kepikiran gitu lah, sekarang sudah direncanakan gitu, besok itu mau apa, anak-anak mau diberi apa kegiatannya apa, terus tujuan dari pembelajarannya besok itu apa gitu. Jadi ya paling nggak sudah ada ya dari saya sendiri sebagai menti ya alhamdulillah sudah ada ya walaupun belum banyak tapi alhamdulillah saya merasakan kemajuan. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau menurut Bu Asih sendiri dari kemajuan-kemajuan yang apa itu panjenengan rasakan, yang panjenengan alami di sekolah, kira-kira itu menurut Bu Asih yang masih menjadi hambatan atau maksud saya yang oleh Bu Asih itu ingin dikembangkan lagi atau mungkin ditingkatkan lagi itu apa? Ya alhamdulillah yang mau saya yang tingkatkan itu ya dari ya ini ya lebih banyak lospatnya gitu loh. Jadi anak-anak lospatnya itu lebih lebih banyak dan lebih bermakna. Jadi biar anak-anak bisa lebih kreatif lagi gitu loh, lebih tambah kreatif, terus imajinasinya berpikirnya itu lebih apa ya, pokoknya lebih gitu loh. Jadi bisa berpikir kritis gitu loh. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya dari lospat itu. Jadi kan ya memang lospatnya ya walaupun belum banyak tapi ya cuma ya standar kan ya batu, kartu, apa seperti itu ya lebih mau ditingkatkan dari lospatnya itu gitu Bunda. Oh, berarti intinya kalau melihat dari apa yang disampaikan Bu Asih tadi, berarti dari lospatnya mungkin butuh apa itu perlu variasinya lebih banyak dikembangkan lagi. Ya, soalnya menonton ya menurut saya juga masih menonton ya masih cat air masih ada, ya batu, stick es itu masih mendominasi setiap harinya. Oh, mendominasi. Ya. Kalau di situ itu panjenengan misalkan tadi kan disampaikan pengennya lospatnya lebih beragam lagi, lebih bervariasi, sedangkan di situ itu masih mendominasi apa tadi katanya kerikil, kemudian ya apa namanya seperti itu ya. Kalau menurut Bu Asih itu, oke, pengennya itu mau ditambah yang seperti apa lagi?
Ya pengennya itu kalau ya mungkin kalau disediakan apa ya barang seperti mungkin apa bisa ya mesti kata kita suruh menyuruh ya kita Apa? Seperti apa? seperti kayak suruh bawa dari gitu dari rumah gitu apa itu seperti ya saya ini balik tanya lagi itu apa juga bahan lospat ya Bunda ya kira-kira gitu loh. Terus Jari. ya kayak jari anak-anak suruh bawa jari dari rumah itu tapi nanti suruh bikin apa gitu saya juga pas Pertanyaannya dulu, jariknya itu mau ditinggal di sekolah atau untuk main saja? lah itu makanya besok hari ini mana anak-anak lah, saya juga baru kepikiran apa bawa jari dari rumah. Nah, itu juga termasuk bahan apa? Lospat apa juga enggak gitu ya Bunda ya gitu loh. Nanti anak-anak ya bermain jari di sekolah gitu loh. Ya kalau ada yang orang tua bisa lebih bahkan kalau enggak dibawa pulang lagi boleh gitu gitulah. Iya. Gitu. Ya itu apa? Kalau dari media apa itu namanya luspat itu kan kita sebenarnya bahan-bahannya kan katakanlah tidak terbatas dalam bentuk apa yang jelas kan di situ steril, kemudian maksudnya fungsi kita kan lihat juga fungsi dan apa kegunaannya ke anak. Sekarang misalkan itu dari panjenengan tadi mengumpulkan lospat, kalau misalkan contoh yang disampaikan itu misalkan suruh bawa jari, nah apakah di situ kira-kira memicu pemikiran bagi orang tua itu arep kok jari lagi kok ditinggalin sekolah apa orang lagi maksudnya apakah sebelumnya itu ada semacam pembicaraan terlebih dahulu atau bagaimana? Ya itu kan masih ya itu masih dalam angan-angan saya, maksudnya belum saya sampaikan ya sampaikan ke orang tua gitu loh. Ini ya gimana gitu. Maksudnya ya juga minta pertimbangan Bu Mentor gitu loh maksudnya. Oh gitu. Kalau menurut jenengan sendiri kira-kira jari itu misalkan mau dibuat media lospat itu mau dibuat apa misalkan? Iya, itu ya karena di sekolah kan sudah ada boneka banyak gitu ya, Bunda. Dan nanti perlu bikin tenda apa di Juwereng gitu terus anak di dalamnya situ apa Kalau menurut Bu Asih sendiri, apakah itu maksud saya itu ke anak-anak itu kira-kira bagaimana? Apakah anak-anak itu enjoy atau senang atau mungkin tertarik dengan kegiatan yang akan dilaksanakan itu? Menurut Bu Asih bagaimana? ya menurut saya yang tertarik gitu kan jadi anak-anak tadi ya apa kemah-kemahan di situ terus anak-anak boleh mengambil permainan yang disukai boleh bawa ke dalam kemahnya itu gitu seru saja gitu ya Bunda ya. Ya tergantung Bu Asih. Kalau menurut Bu Asih seperti itu, apakah Ya. tidak sebaiknya dicoba? Ya ya. Misalnya kalau kita melihat apa itu masa-masa mungkin kita kecil ya. Ya. Kalau ini hanya sebagai referensi saja. Kita kan senang ya, itu main omah-omahan, kemudian main boneka-bonekahan. Nah, karena kalau apa itu misalkan kalau sekarang di kegiatan pembelajaran katakanlah istilah ngetrendnya semacam apa? Main peran gitu ya. Main peran ya. Soalnya kalau mesti itu Bunda, kalau rumah itu pasti dari balok itu kan anak-anak pasti ininya balok. Nah, terus ya udah bawain jari biar nanti ditempelin di apa ditali di sana nanti ditali. Ya nanti gitu ya. Ya. Oh bagus. Mungkin bisa jadi opsi pilihan itu nanti. Nah, kalau misalkan itu tadi kan yang disampaikan oleh Bu Asih kan contoh misalkan membawa jari atau dan sebagainya. Maksudnya selain hal itu, apakah Bu Asih sudah mengupik dengan pengumpulan luspatnya? Mungkin tadi kan katanya untuk bervariasi. Katakanlah kalau misalkan jari tadi kan semacam tambahan dari rumah. Ya. Selain itu untuk menambah jumlah media yang ada di sekolah itu apa yang sudah jenengan lakukan mungkin? Selain tadi misalnya yang disampaikan kerikil, kemudian stick es, kan masih banyak sebenarnya lospat yang bisa dimanfaatkan.
Nggih, nggih. Nggih, alhamdulillah ya sudah sampaikan dari observasi pertama itu pengenalan dulu, terus pemberitahuan ke orang tua, terus observasi kedua itu alhamdulillah orang tua sudah membawa barang-barang yang ada di rumah yang tidak bisa dipakai gitu bisa dibawa, terus contohnya sudah bawa kaleng-kaleng bekas itu roti itu, nah kue-kue, nah itu ya itu sudah banyak itu ya. Terus botol itu ya sudah, terus wadah-wadah sabun mandi, wadah sabun pasta Itu sudah gigi dilakukan berarti? sudah ada ya, sudah Sudah dilakukan, tersedia ya. sudah tersedia di sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak loh spatnya gitu, jadi nggih sudah ada gitu. Nggih. Berarti menurut jenengan yang perlu ditambah lagi, kalau itu tadi kan jenisnya katakanlah barang-barang mungkin yang terbuat dari plastik, katakanlah. Nah, kalau menurut jenengan yang perlu ditambah lagi dari media-media yang sudah tersedia di sekolah itu apa lagi? Ya itu tadi jari Ya, itu ya selain kepikiran jari, ya. jari kembali ke jari itu ya. Selendang selendang juga bisa ya di rumah nih punya. Biasanya kerudung orang tua yang sudah tidak dipakai bisa juga mungkin ya. Boleh. Apa itu juga masih losbat gitu ya. Iya. Ya Allah. Selama ini tadi yang disampaikan tentang media losbatnya. Kalau yang disampaikan itu tadi tentang medianya, kemudian bahan-bahannya, anak-anak itu bagaimana ekspresinya? Maksud saya sekarang di observasi ketiga ini loh ya, maksudnya kan mereka sudah terbiasa. Kemarin ketika saya amati mereka sudah terbiasa bermain menggunakan dari situ menurut jenengan itu setelah anak-anak sekarang sudah mulai terbiasa, kemudian panjenengan juga sudah mulai mengupayakan dengan beberapa langkah untuk menambah jumlah media. Menurut jenengan yang perlu dikembangkan lagi atau yang perlu ditingkatkan dari kegiatan bermain kemudian dan ketersediaan luspat yang ada di lembaga itu apa lagi yang perlu ditingkatkan lagi? Otomatis kan anak-anak masih perlu pembiasaan dan sebagainya. Itu apa menurut Bu Asih? Ya, alhamdulillah dari yang sudah dilakukan itu anak-anak ya pembiasaan gitu. Ya setelah dipakai beres-beres itu sudah terus jadi anak sudah tidak disuruh-suruh lagi kalau itu ya dibereskan barangnya udah enggak, terus kalau sudah disediain bahan anak-anak sudah mulai bertanya ini boleh dibuat ini Bu gitu. Malah jadi malah sudah mulai terbiasa dengan dia bertanya gitu loh, malah bukan gurunya lagi yang mengajukan pertanyaan, anak mulai sudah bertanya, mulai aktif gitu, terus mulai sudah tidak diacak-acak lagi, enggak, sudah mulai sudah mulai bermain, terus setelah itu sudah dilakukan gitu. Apakah juga masih menemukan yang diacak-acak? Ya sudah ya 1-2 masih anak ada, tapi kan kalau dilihat secara ini kan alhamdulillah sudah sebenarnya sudah anak-anak sudah terbiasa gitu loh. Iya. Sampun Bu, mungkin sudah waktunya sudah selesai ya. Oke, waktunya sudah habis 15 menit. Terima kasih Ibu Asih dan Mbak Mida. Bunda Helen, dipersilakan. Ya, terima kasih Bunda Hamidah dan Bunda Asih ya yang sudah melakukan simulasinya sehingga kita bisa ada studi kasus nih untuk kita diskusikan. Nah, di dalam 15 menit ini saya mungkin akan langsung ke Bunda Asih yang tadi sebagai menti ya. Dari yang Bunda Asih tadi alami sebagai menti,
Apa yang Bunda Asih lihat sudah baik dilakukan oleh Bunda Hamidah sebagai mentor, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi? Silahkan. Bunda Asih, monggo. Ya, bagaimana Bunda? Mohon maaf. Ya, apa yang dalam pengamatan Bunda Asih sudah dilakukan dengan baik oleh Bunda Hamidah sebagai mentor, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi? Jadi, yang saya lihat dari Bunda Mentor, alhamdulillah Bunda Mentor sudah ya sudah menanyakan hal-hal apa yang sudah yang sudah dirasakan sama saya gitu loh, maksudnya perkembangan dari observasi 1, observasi 2, observasi 3 itu sudah ditanyakan gitu loh, ada perkembangannya apa enggak, terus hambatannya apa gitu loh, terus kalau memang sudah baik apa yang perlu dikembangkan lagi gitu. Oke, itu yang sudah baik ya. Mungkin Bunda. Oke, apa yang masih bisa diperkaya, Bun, kira-kira? Yang diperkaya? Yang bisa diperkaya, dipertajam, ditingkatkan. Oh, apa ya Bunda ya? Apa yang bisa diperkaya ya? Alhamdulillah apanya ya Bunda ya? Masih belum ada bayangan Bunda, kira-kira apa ya? Yang diperkaya dari segi Kayaknya takut ya sama. Nah, ya itu negatif untuk positif Bunda ya. Itu tidak negatif atau positif sih, itu netral sebenarnya. Netral gitu Bunda ya. Tapi kalau belum terpikir nggak yang apa-apa. saya rasakan nanti belum terpikir Bunda. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Bunda Asih. Oke, kalau dari Bunda Hamidah sendiri, apa yang Bunda... Sama-sama Bunda. Ya, kalau Bunda Hamidah, apa yang Bunda lihat sudah baik yang Bunda lakukan tadi, dan apa yang ingin Bunda lebih perkaya lagi? Kalau dari saya, untuk penilaian Mente, jadi apa yang disampaikan itu katakanlah mungkin opsi yang maksudnya pilihan-pilihan apa ya, permasalahannya itu mungkin lebih disampaikan secara detail lagi. Maksudnya gini, kalau tadi kan di yang namanya kita ini kalau menurut saya nggih Bun, maksudnya kita kan ada kesempatan untuk curhat katakanlah bersama mentor. Jadi hambatan-hambatan yang ada di sekolah atau hambatan-hambatan yang dialami beliau ketika itu sedang mengikuti kegiatan diklat itu kan mungkin bisa disampaikan. Walaupun nanti misalkan yang menjadi pokok bahasan itu adalah satu topik saja, tapi paling tidak kan mentor ataupun menti itu dari satu topik, misalkan kita pilih topiknya tentang media pembelajaran muspat. Nah, di situ kan tetap saling keterkaitan. Jadi mungkin dari satu topik kita bisa mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang lain. Mungkin itu saja. Oke, jadi dari sisi mentinya untuk bisa lebih mengungkapkan lagi gitu ya, apa yang mengungkapkan lagi apa yang menjadi kendalanya, sehingga katakanlah kita bisa lebih menggali informasinya itu tidak hanya dari satu permasalahan saja. Oke. Mungkin Nah, terima kasih Bu Hamidah. Nah, kalau Bunda Hamidah menilai diri sendiri nih sekarang sebagai mentor, apa yang menurut Bunda Hamidah sudah Bunda Hamidah lakukan dengan baik sebagai mentor, dan apa yang menurut Bunda Hamidah bisa dipertajam lagi di kemudian hari sebagai mentor? Oke. Kalau secara pribadi sebagai mentor, saya menilai diri saya sendiri maksudnya nyantai dalam menyampaikan ngajak bicara, katakanlah untuk berkomunikasi itu
mungkin saya sudah lebih menganggap diri saya itu lebih santai, lebih rileks. Kemudian yang perlu saya kembangkan atau asah lagi itu terkait, atau mungkin juga ini juga dialami oleh mentor-mentor yang lain, saya juga tidak tahu. Katakanlah ketika ada sesuatu permasalahan yang disampaikan oleh Minty, itu kadang secara tidak langsung itu kita terjerumus ke kata-kata atau kalimat yang sebenarnya itu mengarahkan atau memberi solusi. Nah, itu penyakitnya seperti itu. Maksudnya yang perlu dilatih lagi, perlu diasah lagi, sepertinya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hamidah. Ya, Sama-sama. ya, saya juga melihat lebih nyantai ya, lebih nyantai karena sekali lagi ini bukan yang pertama kali Bu Hamidah juga sempat waktu itu role play juga, dan sekali lagi ini memang lebih nyantai dibandingkan yang sebelumnya. Ya, jadi kerileksan itu jadi lebih bisa muncul ketika kita sudah semakin banyak jam terbang biasanya ya, jadi nggak terlalu tegang. Jadi itu tentunya suatu kemajuan. Dan kalau masih ada dorongan untuk mengarahkan, sekali lagi masih normal karena teman-teman masih di awal-awal proses. Ya. Yang penting ini mau dijadikan tempat singgah atau ini menjadikan tempat perhentian, itu keputusan ada di masing-masing. Nah, selain itu sebenarnya banyak hal baik ya yang saya lihat tadi yang sudah dilakukan oleh mentor. Di awal sudah menanyakan kabar gitu ya, kabar mentinya, kabar anak-anak didiknya gitu ya. Kemudian juga menanyakan gimana sepanjang proses ini menurut penilaian menti. Jadi tidak datang dengan penilaian, tetapi mengundang menti untuk memberikan penilaian terhadap diri menti sendiri. Ya. Nah, ketika menti sudah menyampaikan, oh iya sebenarnya ada kemajuan Bun, ya pastilah ada yang belum, dan kemajuannya mungkin belum sempurna, tapi udah ada kemajuan. Gitu ya. Nah, kalau mau diperkaya lagi, itu kita bisa tambahkan apresiasi tuh, gitu ya, supaya ada maknanya. Kita menanyakan kemajuannya. Dan ketika menti sudah menyampaikan ada kemajuan, walaupun sekecil apapun, kita bisa sampaikan apresiasi kita. Gitu ya. Sehingga menti juga bisa merasa, oh iya, sekecil apapun itu berharga loh kemajuan saya. Nah, itu kemudian dari sisi formulasi goal, menurut saya formulasi goal yang dilakukan oleh Bu Hamidah sebagai mentor sangat baik. Dan apalagi mengingat, sekali lagi ini masih di awal-awal ya. Artinya goal itu bisa terus dipertajam gitu ya. Tadi kan menti bilang, oh ya saya pengen lebih banyak loose part gitu ya, lebih banyak ini yang kayak gimana Bun, sehingga akhirnya ketahuan oh variasinya yang lebih banyak. Kemudian dipertajam lagi, kalau variasinya yang ingin diperbanyak, apa tuh jenis ragam yang ingin diperbanyak ya. Sehingga si menti kemudian keluar, oh ya kayaknya jari ya. Tapi apa itu loose part bukan ya gitu ya, kan tadi mentinya sempat bicara gitu ya. Nah, jadi goalnya sebenarnya sudah cukup tajam, yaitu menti ingin menambah ragam loose part. Itu sudah terbentuk tuh, sudah baik sekali. Jadi itu sangat baik yang dilakukan oleh mentor. Nah, tinggal tahapan berikutnya tuh yang perlu dipertajam mungkin ya, realitanya, opsinya, kemudian RTL-nya. Karena betul tadi yang seperti disampaikan Bunda Hamidah, ketika menti bilang, oh kayaknya jari, itu loose part nggak? Menti tuh langsung, oh kalau jari itu sudah pernah diumumkan belum ke orang tua untuk bawa jari itu nanti kira-kira mau diapain? Jadi langsung kepada gimana ini ditindaklanjuti gitu ya. Berarti kan masuknya kepada opsi dan way forward, opsi dan RTL. Jadi R-nya tuh kayak terlengkapi gitu ya tadi di dalam percakapan tadi. Tapi goal-nya tuh sudah sangat baik sebenarnya. Nah, apa yang bisa dilakukan mentor ketika sampai di titik itu tuh sudah terjadi, oh ya saya ingin menambah ragam loose part. Oke, kalau menambah ragam loose part yang ingin ditambah tuh ragam yang seperti apa? Oh kayaknya jari, tapi jari itu loose part bukan ya? Nah, sampai di titik ini, menurut teman-teman, apa sih masalahnya menti? Ragu menurut saya. Pastinya masih ada keraguan apakah ini bisa digunakan untuk close part atau tidak gitu Bun. Jadi masih ada keraguan lah. Betul sekali, tepat sekali Bunda Hamidah. Nah, kalau kita menangkap ada masalah, jadi sekali lagi
tugas mentor itu bukan untuk menyelesaikan masalah menti ya. Tugas mentor itu untuk memberdayakan menti untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi untuk bisa memberdayakan menti menyelesaikan masalahnya, kita perlu sama-sama tahu masalah menti apa, ya. Nah, itu makanya kenapa saya tanya, jadi masalah menti apa sih sebenarnya, gitu ya. Kita perlu punya pemahaman itu tuh. Jadi masalah dia apa sih? Oh, masalah dia ragu. Dia ragu, jari itu termasuk loose part bukan ya? Nah, kalau kita menangkap ada masalah itu, kita bisa tanya tuh, oke, saya menangkap sepertinya Bunda ragu, gitu ya. Apakah jari itu termasuk loose part atau tidak? Nah, apa kalau boleh yang saya ketahui, apa yang Bunda pahami sebagai apa saja sih hal benda-benda yang termasuk loose part dan apa yang tidak termasuk loose part? Jadi kita bantu dia untuk masuk karena keraguan itu yang menjadi masalahnya kan tadi ya. Kalau dia bisa dapat tanda kutip kepastian yang lebih pasti lagi gitu ya. Loose part itu sebenarnya apa aja, yang bukan loose part itu apa aja. Dia merasa dia itu akan menolong dia untuk bisa lebih oke, ini bisa atau enggak gitu ya kira-kira. Kalau dia bisa dapat informasi tadi tuh. Tapi kan sebenarnya informasi itu dia bisa cari ya. Sebenarnya ini loose part atau bukan. Jadi kita bisa masuk menanyakan, oke, apa yang Bunda ingat misalkan dari training kemarin tentang apa saja sih yang termasuk loose part? Jadi kita bisa bawa ke apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau dia bilang, kayaknya di kemarin tuh nggak terlalu dibicarakan jari itu termasuk loose part atau enggak. Nah, kalau memangnya kita merasa ada bagian-bagian yang kita ingat, itu kita bisa diskusikan lagi. Oke, kalau nggak salah waktu itu narasumbernya sempat mengatakan apalah yang dikatakan gitu ya. Nah, menurut Bunda, kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan narasumber itu, kira-kira menurut Bunda jadi gimana tuh? Yang termasuk loose part apa saja? Ya. Jadi apa yang kita masih ingat, kita bisa bawa untuk menstimulasi kembali mentinya. Sehingga menti kemudian bisa menemukan jawabannya sendiri, oh iya ya kayaknya jari itu jadi termasuk loose part atau bukan ya. Sehingga dari situ dia bisa mendapatkan jawabannya. Dan bahkan setelah itu kita bisa memperluas lagi, oke, jadi kalau berdasarkan itu, jadi kesimpulan Bunda jari itu termasuk loose part gitu misalkan ya. Nah, kalau memang itu termasuk loose part, jadi apalagi Bun, menurut Bunda benda-benda yang saat ini belum ada dan itu termasuk juga loose part yang bisa dibawa. Jadi kita memperluas lagi kemungkinannya selain jari. Karena jari itu nanti jadi opsi sebenarnya, jadi opsi solusinya. Oh ya, setelah kita lihat, oh ya sepertinya selain jari mungkin bisa benang, bisa apa gitu ya, kayak tadi selendang, bisa kerudung tidak terpakai, bisa apalah gitu ya. Oke, jadi kalau apalagi, dan setelah kita apalagi nanti, oke, jadi dari sekian banyak yang Bunda sudah sebutkan, mana nih yang pengen Bunda coba sampaikan lebih dulu ke orang tua untuk bisa orang tua bekerja sama membantu membawakan itu, gitu ya, lewat anak-anaknya. Nah, itu udah masuk tuh ke opsi, ya. Nah, kalau sudah ke opsi, baru masuk ke RTL. RTL itu oke, misalkan dia tetap pilih jari gitu ya dari sekian banyak opsi. Kalau memang itu yang mau dibawa, kira-kira apa ya Bun langkah pertamanya yang Bunda perlu persiapkan supaya orang tua memang mau membawakan jari? Jadi pertanyaan apakah sudah diumumkan ke orang tua itu bisa diganti jadi lebih terbuka, karena itu kan pertanyaan tertutup ya. Diganti jadi lebih terbuka, apa nih menurut Bunda yang perlu dipersiapkan supaya orang tua nanti beneran mau membawakan jari ke sekolah lewat anak-anaknya. Nah, itu nanti masuknya ke RTL. Tapi sekali lagi menurut saya goalnya sangat baik yang sudah dilakukan oleh mentor ya. Karena kemarin-kemarin saya lihat banyak yang masih kayaknya pemahaman tentang goalnya tuh masih kurang ajak ya. Tapi kalau yang saya lihat kalau di dalam simulasi ini goalnya sudah cukup ajak ya. Tinggal tahapan-tahapan berikutnya saja. So, terima kasih ya sekali lagi Bunda Hamidah dan Bunda Asih yang sudah melakukan simulasi sehingga kita sama-sama bisa belajar. Oke. Karena waktunya juga sudah habis, saya akan kembalikan ya ke Bunda Reni. Semoga diskusi kita bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih semuanya.
Silakan Bunda Reni. Baiklah, terima kasih. Baiklah. Oke, baiklah Bunda Ellen, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang Bunda berikan pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ketemu lagi di Bunda Ellen dari mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan baiklah teman-teman, ini sesi kita yang terakhir sudah selesai dan semoga semua yang diberikan Bunda Ellen menjadi modal bagi teman-teman untuk mendapatkan kemajuan lagi di ke depan harinya. Jadi intinya ini tadi keberhasilan mentoring itu terletak pada kedua belah pihak, ya Bunda Ellen. Dari seberapa besar mentor untuk memberikan kemajuan pada mentenya dan seberapa besar mente untuk punya keinginan untuk maju. Nah, itu mungkin insya Allah keberhasilan mentoring akan tercapai. Baiklah, untuk sesi Zoom yang PPM3 ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Bunda Ellen. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf selaku moderator. Marilah kita tutup acara ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bunda Reni. Bu Ellen. Ini Terima akan kasih. menutup sesi 2024 Januari. Kami belum tahu apakah X akan melanjutkan program ini karena memang saat ini Dikjang sedang dalam posisi dibekukan sementara terkait dengan review konten yang sedang dilakukan oleh para ahli. Langsung saja Ibu Ellen, saya akan kontak pribadi tapi ini atas nama X. Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Sama-sama. tahun lalu hingga tahun ini, dari 2021 atau 2020 malah ya. Jadi terima kasih Bu Ellen. Tentunya feedback kemarin yang diberikan pada Bu Mimu sudah kami rekam, sudah kami catat. Apakah akan kami lakukan perubahan terhadap elemen mentoring ini atau belum? Kami belum bisa memutuskan karena sedang dalam proses reviewing semuanya. Seperti biasa seperti tahun lalu, bila ada elemen mentoring ini yang ingin kami improve atau ingin kita reduce bersama berdasarkan semua pengalaman mentoring dari semua batch di tahun ini, for sure we will contact you later. Thank you. Bye bye Bella. Sama-sama Bu Take care. Dina, Bye. sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Saya izin pamit ya. Monggo, silahkan Bunda. Waktu saya kembalikan ke Ibu Yani untuk acara selanjutnya aja. Pengumuman kelulusan. Monggo silakan Bu Yani. Baik, terima kasih Bunda Reni. Baru 42. Mentor aja kan ya Bun ya? Apa Oke. semua? Oke. Kita masih menunggu berapa? Masih menunggu bentar Bu. Kira-kira itu. Mana nih, kita mau main drama atau serius? Mbak Lilis, saya in the matter of time, saya mau langsung to the point saja. I mean, Nggak pakai drama-dramaan Mbak Dina. cukup menarik untuk bikin drama, but I feel like sudah sore lah, sudah kita shortcut saja langsung. Panitianya berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Mungkin Mbak Lilis bisa nambahin dari sisi conclusion dari konten, Mbak. Karena mungkin tidak semua dari mereka akan hadir di rakor ya. Justru itu menurutku poin yang paling penting dari sisi konten, the position of mentee and mentor at the moment, and then what your recommendation to be followed for them. Sebenarnya itu kan sudah kemarin Mbak Dina di review. Nah, popo, diulang meneh. Tadi tambah mancep. Nek Biar pingin tambah. bergerak ke titik tujuan tuh jangan terlalu lama di titik singgah. Kalau lama di titik singgah, who will take the responsibility of anak-anak PAUD ini toh? Hehe. Oke, gimana Bu Yani? Sudah dibahas semua ya di review lapangan. Intinya kan kita menyarankan untuk memperdalam dulu, memahamkan diri dulu dari mentor itu bahwa
yakin nggak sih kalau pembelajaran melalui bermain ini benar-benar bisa jalan? Yakin nggak sih kalau penggunaan media lupa itu bisa membuat anak lebih kritis dan kreatif? Kalau mentor belum beranjak dari situ masih merasa kayak ora loh, aku nggak yakin apa ya, mana bisa meyakinkan orang lain. Sebenarnya intinya kan kemarin itu ya, kita yakinkan diri sendiri dulu Betul. bahwa pembelajaran melalui bermain ini memang yang dibutuhkan oleh anak, dan penggunaan media luspat ini sangat bagus karena apa? Itu kalau mentornya nggak yakin dan karena ya nggak akan jalan, gitu aja. Bu Yani. Intinya Betul, tonton itu Bunda dulu. Lis. Ya, itu Betul, aja. harus yakin dulu, Bunda Lis. Ya, nggak bisa meyakinkan orang lain kalau diri sendiri nggak yakin. Kan Oke, intinya di situ. betul. Oh. Dan keyakinan Ada, bersumber dari praktek. Kalau oke, keyakinan betul. semata itu namanya tadi irrational belief. Saya yakin kalau saya bisa, tapi saya nggak pernah praktek. Dari mana keyakinan itu berasal? Berarti keyakinan palsu. Karena saya tidak pernah melakukan. Bagaimana saya bisa memberdayakan orang lain untuk Betul, melakukan? Gitu. betul, Bunda, betul. Betul. Jadi itu sah kalau dari sisi konten ya. Jadi Iya, eh, intinya tan- itu. tanpa bermaksud gini-gini. Kalau saya boleh, saya tipe pembelajarannya adalah sekadang saya bisa melakukan multitasking, beberapa prioritas, tapi terkadang saya hanya bisa memilih satu prioritas. Saya tidak tahu teman-teman load-nya seperti apa. Kalau kita keretanya tiap mentor tuh bisa jadi beda-beda. Keretanya Mbak Lilis tuh bisa muat 5 gerbong pada saat yang sama. Yang berarti kemampuan beliau bisa mengerjakan 5 prioritas pada saat bersamaan. Kemampuan saya kadang 5, kadang 3, kadang 1. Tergantung prioritas itu sangat dipengaruhi waktu dan lain-lain. Waktu, niat, semangat, energi, dan lain-lain. Oke, kalau saya boleh memilih, saya umpamakan kereta kita single gerbong, satu gerbong dulu, saya lebih memilih konten PAUD. Saya utak-atik, saya perdalam, saya lakukan sampai menjadi konsistensi. Itu akan memantaskan, usaha saya memantaskan diri sebagai mentor. Itu kalau kereta saya hanya satu gerbong. Kalau Bunda Asih keretanya bisa langsung 2 gerbong pada saat yang bersamaan, silahkan tempatkan keterampilan mentoring sebagai gerbong kedua. Saya saat ini lebih memilih satu gerbong, yaitu PAUD, konten PAUD. Berarti tidak hanya pada pengetahuan, Luspart itu adalah material lepasan yang bisa digunakan bersamaan sendiri-sendiri. Tidak, tapi saya paham Luspart itu apa, penggunaannya bagaimana. Alias saya praktek. Nah, jadi saran saya satu gerbong dulu untuk beberapa bulan ke depan menjelang pelaksanaan kurmer itu yang selalu dibilang Mbak Lilis. Ya, bulan-bulan berikutnya kalau mengembangkan mentoring, silahkan. Seperti yang Bu Ellen tadi bilang ya, kalau nggak pernah diasah ya akan tumpul. Tapi kalau saya akan mengasah satu pisau saja saat ini, saya akan lebih memilih konten PAUD. Kenapa? Karena sehari-hari saya lakukan. Saya tidak perlu cari-cari partner mentoring karena saya melakukan tiap hari dengan anak-anak saya. Jadi akan terjadi dengan sendirinya karena saya punya sarana. Begitu dari kami mengamati keterampilan mentoring dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. No offense, tidak perlu menentang atau tidak perlu no defense, no offense terhadap pernyataan yang kami berikan, lebih pada ketika memilih prioritas, saya akan memilih prioritas konten PAUD. Nah, begitu ya. Jadi selalu dipahami, tidak berarti bunda-bunda tidak ada progres, dari kami tidak pernah menyatakan itu, karena progresnya Lilis dengan Dina juga beda untuk mentoring, untuk coaching skill. Kami tidak pernah memperbandingkan satu sama lain, tapi tadi keterbatasan prioritas. Kalau saya boleh pilih prioritas saya satu saat ini dalam hal pekerjaan, saya akan memilih memperdalam konten PAUD beserta mempraktekannya. Sehingga pada satu saat saya bisa mengconvince, meyakinkan menti Lilis untuk melakukan seperti yang saya lakukan, karena saya sudah melakukan. Ada contohnya. Jadi tidak perlu mengarang-ngarang contoh, ya kan? Begitu logika sederhananya. Oke, udah belum nih? Kalau udah belum, udah ayo kita umumin aja lah. Coba Dina umumin aja. Oke, Bunda Dina, Oke, monggo. sekali lagi, kita perlu pastikan tidak ada miskonsepsi, misunderstanding, pemahaman yang salah. Nilai menti, lulusnya menti tidak ditentukan oleh Diah Murtirini Sulistiati, tidak ditentukan oleh Benedikta Dina Fibriani, tidak ditentukan oleh Ibu Yani, Ibu Siti Romla, Ibu Reni, ataupun Bapak Ketua PW Himpaudi Jatim, yaitu Pak Galih. Siapa yang menentukan? Menti dan mentor.
Menti ketika ngerjain pre-post test, asumsinya nggak ada yang bantuin kan, mereka sendiri ngerjain. Ketika ngerjain tugas harian dan dinilai oleh para mentor, berarti mentor yang menilai, menti yang mengerjakan. Tugas mandiri siapa yang ngerjain? Menti. Yang nilai siapa? Cross mentor. Observasi siapa yang ambil skor observasi? Mentor. Siapa yang dinilai observasinya? Menti. Di mana ada nama Dina dan Lilis dan Reni dan Yani? Tidak ada. Kami berempat hanya mengumpulkan data dan menghitung rumusnya. Tepatnya memasukkan rumus dan angkanya akan langsung keluar. Angkanya itu 60 atau 70 atau lebih dari 70. 60 adalah nilai skor minimal lulus. Jadi taruhlah seperti batas bawah lulus itu 60. Didapat dari 3 hal. Nilai diklat daring, post test yang diambil dan nilai tugas harian. 2 nilai TM yang sudah diperiksa dinilai oleh para mentor secara cross mentor. Yang ketiga nilai observasi. Dari 3 ini ditambahkan data dibagi 3 minimal 60 itu lulus dengan predikat cukup. Ada cukup, ada baik, ada sangat baik. Jangan tanya sama saya berapa orang yang sangat baik. Saya sudah lupa, datanya ada di Bu Yani. Silakan dihitung sendiri siapa yang cukup dan siapa yang baik. Lulus hanya angka saja, titik. Yang lebih kami nantikan, yang lebih kami harapkan adalah sesudah dapat sertifikat tuh Arab ngopo. Arab rampungan, wes, Arab pancat, wes ning teacher center wae pembelajarannya guru wae lah, pokoknya guru sing gawe kabeh. Seperti biasanya sekarang capek, tiap hari harus bongkar kelas, harus bikin fotokopi LK dan lain-lain, harus bikin tema-tema baru dan lain-lain. Itu monggo. Opsi pertama. Opsi kedua, mau berubah, tetap melakukan perubahan. Siapa yang bisa mengontrol? Saya akan lepaskan kontrol saya sebagai perwakilan dari YITI. Saya nggak punya kontrol atas itu. Udah Lilis sebagai narasumber tidak punya kontrol atas itu. Yang punya kontrol atas perubahan adalah menti dan mentor sendiri. Ya, jadi perlu kita garis bawah ini. Tidak perlu report lagi ke YITI, saya sudah berubah loh. Saya akan sangat senang mendengar ketika ada membagi praktek baik. Kami akan saling meneruskan antara narasumber dengan YITI dan panitia. Namun tidak wajib lapor. Observasinya mau dilanjutkan atau tidak, silahkan didiskusikan. Bila butuh instrumennya dalam bentuk apapun, dalam bentuk Excel, dalam bentuk apapun, akan dengan senang hati kami berikan. Dari hasil, Taneng, sebenarnya ini sudah ada dari sebelum PPM review lapangan. Kenapa kami tahan? Nanti bunda-bunda jadi nggak menikmati sesinya Bu Ellen dan sesinya Bu Lilis. Makanya kami tahan beberapa hari. Sebenarnya sudah ketahuan sebelum hari Jumat, sebelum Sabtunya review lapangan, itu sudah tahu siapa yang lulus dan siapa yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus? Ada. Ada yang mengundurkan diri? Ada. Nomor kodenya tidak perlu disebutkan. Mentornya mungkin sudah tahu kenapa dan siapa. Ya berarti ya jelas kalau mengundurkan diri jelas tidak akan lulus. Ada satu nilai yang memang kurang, yang mau tidak bisa diluluskan. Jadi yang lulus 198 menti dari 200. Nah, sekarang silahkan ambekan kalau emang butuh. Ini sebagai sesuatu yang ditunggu-tunggu. Saya tidak tahu, sepertinya Bunda sudah pada yakin kok ya kalau lulus semua. Selamat, sekali lagi, satu titik, kalau boleh bilang satu titik singgah sudah terlewati, yaitu lulus. Para menti berhak mendapatkan sertifikat sementara dari Dinas Pendidikan. Menunggu sertifikat aslinya atau sertifikat resmi dari GTK diurus oleh LPD PW Himpau di Jatim atau PD Magetan, saya kurang tahu. Titik singgah yang sertifikat mentor juga sudah boleh diberikan, bukan boleh, memang berhak untuk mendapatkan karena para mentor memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat telah berpartisipasi aktif sebagai mentor. Nah, kalau Bunda ada yang menghubungi, gimana Mbak cara mengembangkan diri sebagai mentor, silahkan kontak Yayasan Busur Emas, itu ada di websitenya. Kalau mau lebih tahu tentang coaching mentoring, salah satu yang bisa diikuti kursusnya, tentunya tidak gratis, karena namanya kursus ada bayaran. Lembaganya Bu Ellen menyediakan kursus dengan berbayar. Maka dari itu saya agak kesel kalau bunda-bunda mendingin di PPM sesinya Bu Ellen, karena mendatangkan beliau itu satu sesinya itu cukup lumayan gitu ya. Bahkan sesi asli beliau itu 1 jam beliau memberikan coaching atau memberikan materi itu dalam US dollar. Jadi saya agak kesal memang ketika Magetan sangat dingin di PPM 1. Terutama kenapa?
Karena waktu beliau tuh precious, precious dalam arti saya ukur dengan uang itu sangat mahal untuk bahkan untuk X mendatangkan dia juga cukup dihitung gitu loh, cukup berhitung dengan yang dikeluarkan. Maka dari itu tadi investasinya semoga berguna. Apapun yang Bunda mau lakukan dengan keterampilan ini, mau di titik singgah A, mau lanjut ke B atau ke C, atau sudah cukup di A, sekali lagi, kembali pada setiap yang hadir di Zoom ini. Begitu Bu Yani, tahap selanjutnya memang sertifikat akan diberikan simbolis besok pada saat rakor. Nyuwun ngapunten, rakornya memang terbatas, hanya pada beberapa menti dan mentor yang menjadi perwakilan. Kriterianya tentunya ada dari panitia, bukan berarti yang nggak terpilih nggak oke, bukan. Lebih pada limitasi orang saja sih. Kalau 240 udah hadir dalam Zoom bersama dengan Pak Kadin dan Kabid dan Kasih itu kan jadi tidak efektif ya, karena kita bukan menyelenggarakan webinar, tapi menyelenggarakan rapat koordinasi yang berarti ada diskusi intens mengenai hasil capaian dari Magetan dalam Diksar ini. Makatan Bu Yani sudah lega, silahkan. Saya yakin sertifikatnya sih sudah jalan, hanya pengumumannya saja yang diberikan terakhir. Betul, Bunda Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Dina. Dan kayaknya ini para mentor juga masih bengong, Bun. 198, siapa ya yang tidak lulus? Pastinya seperti itu ya. Betul nggak Bunda mentor ini? Kayaknya kok bingung ini. Ya, Bun. Nanti nggih. Bagaimana? Deg-degan pastinya. Karena Bunda Dina hanya menyebutkan 198 yang lulus. Yang 2 itu siapa ya? Lali ya, Bu. Pernah buka file ya, Bu? Yang 2 itu, yang 1 mengundurkan diri dari Lausan atas nama Eni Susana. Kemudian yang tidak lulus adalah menti dari Kartoharjo atas nama Tika Ayu. Nah, berarti yang tidak mempunyai menti atas nama itu, insya Allah lulus. Alhamdulillah. Sudah lega? Alhamdulillah, baru muncul ini Bun. Soalnya pada bingung tadi. Baik, terima kasih Bunda Dina, Bunda Lis. Insya Allah kita besok masih berjumpa lagi. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Terima Amin. kasih sekali lagi, ilmunya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Magetan tetap memilih konten tadi Bunda. Jadi mudah-mudahan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Magetan akan mengalami perubahan. Insya Allah seperti itu. Dan akan kita cover insya Allah seperti itu Bun. Perjalanannya mudah-mudahan bisa berubah semuanya. Bismillah. Karena ini adalah awal, diklatnya selesai, tapi ini adalah langkah awal kita untuk bisa menerapkan apa materi-materi yang sudah kita dapat. Nah, ini saatnya teman-teman kita berubah ya. Terima kasih sekali lagi Bunda Lis dan Bunda Dina. Terima kasih. Bu Yani. Kalau Yani, ada, nanti bagaimana saya Bun? share link IG sekolah saya yang menunjukkan bahwa anak usia 5 tahun di tempat saya itu sudah bisa menulis walaupun tidak pakai LK. Nggih, Bunda. Pesan ala Saya anak-anak sangat ingat, ya. nggih, saya sangat ingat dengan panjenengan berkata bahwa anak itu bisa menulis rucika itu ya. Rucika karena Ya, mereka melihat di pipa itu tulisan. ada tulisan rucika. Alhamdulillah Bunda, anak saya mengalami sendiri. Saya tidak Nah, pernah kan? belajarkan membaca atau menulis itu tidak pernah, tapi anak saya itu bisa menulis KAI karena pernah melihat atau naik kereta api seperti Kan, itu, Bu. betul kan? Itu memang sangat luar biasa, benar. Pengalaman itu sangat luar biasa. Nanti akan Jadi saya share yakinlah nih. teman-teman bahwa Biar anak itu yakin memang ya. belajar dari pengalamannya sendiri. Nggih, betul. Saya sangat ingat Bunda karena panjenengan bilang rucika. Anak saya setelah itu kok KAI, Nah, kemudian kan, betul KRL. kan? Nah, itu dapatnya dari mana? Saya tidak tahu. Kalau Entah masih itu ada yang mungkin tidak ketika yakin tuh mereka kita lihat berikan YouTube atau beberapa bukti. bagaimana.
Nggih, betul, Saya akan betul. bagikan ini. Karena memang anak saya juga cowok, Bun. Kalau cowok itu kan ya memang agak susah ya. Kalau didudukkan, disuruh belajar membaca pakai buku, nggak bisa. Seperti itu. Terima Nih, kasih, Bunda Lis. Oh oke. iya, Bunda Lis kemarin menawarkan ya, boleh loh berkunjung ke Iya, Telsa. boleh. Seperti itu. Bagaimana teman-teman mentor? Kalau pengen melihat itu silakan. Tapi kontaknya bukan sama saya, sama kepala sekolah saya ya. Oh gitu nggih, Bun. Saya Nah, malah ini nggak langsung ngerti yang berangkat. ngurus dia. Mm. Nah, ini Itu sudah alhamdulillah share di sudah grup ada kok, mau niatan ini, Bun. dibagikan di mentornya, Bu. Nggih, Itu IG nggih, yang Bunda Lis. membuktikan bahwa melalui bermain itu ada rekamannya di IG kan, pas Nggih, anaknya ngapain, mengenal huruf. Jadi itu yang nggih, IG Bunda. yang kedua tuh lucu. Jadi anaknya bikin buku tapi di Nah, kertas ini yang Bun. panjang. Nggih, nggih, betul, Kertas Bunda. panjang itu dilipat-lipat terus ditanya gurunya supaya orang tahu gimana nih kan dilipat-lipat yang mana dulu dibaca, dia kasih angka halaman. Ini kan Nggih, ada angkanya, jadi baca ini dulu. Nah, berarti anak bisa nggih, lalu Bunda. bilang gitu. Silakan nanti Nggih, dilihat IG-nya. betul. Ya, Karena memang tadi ya, Bun, harus apa namanya? Teacher center, bukan ya, teacher center. ya, Itu ya harus harus mengerti dilakukan anak. karena mereka Yes, membangun pengalamannya exactly. sendiri. Betul. Gitu. Nah, ini semuanya siap berangkat, Bun. Siap, bismillah berangkat, Bunda. Berarti memang ini, Bun, sudah ada niatan untuk bagaimana sih pembelajaran yang sebenarnya, bagaimana sih memberikan apa namanya pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat Dan anak. nggak harus jadi Mungkin sekolah seperti gede itu ya, untuk teman-teman ya. bisa melakukan itu. Sekolah saya kecil. Iya, oke. Ya, Oke, Bunda. teman-teman. Terima kasih Oke, ya. motivasinya, Bun. Dadah, pamit ya, teman-teman. Yang Oke, panitia selamat terima ketemu kasih besok. sekali lagi, Bunda Iya. Lis, Bunda Oke, Dina. mari. Sampai jumpa besok. Ini udah foto bersama, belum? Oke, sebentar. Tadi sudah sempat ambil sih, Bun. Kalau udah sempat, ya udah nggak apa-apa. Tapi Berarti teman-teman open udah cam sempat. ya. Ini halaman kedua Open masih cam ya. tutup semua. Nah, ini sudah bukan jamnya tidur lagi loh. Ayo, Halaman kedua banyak yang tutup. siap. Sing cantik, sing cantik. Di foto. Ada yang belum buka, ada yang belum buka. Oh, ada yang nobar. Iya, Panitia belum yang buka. nobar. Ada yang nobar, Bun. Oke. Panitia pasti nobar, Bun. Pasti kita di satu titik. Iya, kompak ya. Oke, Silakan Masya foto Allah. bareng. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke, izin Ya, pamit izin ya. pamit. Mari, Ya, selamat Bunda. sore. Monggo. Sore, Bunda Dina. Rekodnya.